Halo. Halo. Indah. Siapa? Yuka. Halo, iya. salam kenal. Salam kenal. Gimana kabarnya hari ini? Baik setelah dokter nanya. Baik setelah aku nanya. Iya. Sebelum aku nanya? Normal-normal aja sih dok. Normal-normal aja. Oke. Iya. Gimana hari ini yang dijalanin? How's Hari your ini? day? Agak capek sih sebenarnya. Kenapa? Capek aja soalnya udah 58 hari, 57 hari. Doing this? Iya. Oke. Di kamera kan. Di kamera. Oke. Terus apa yang kamu lakuin untuk bisa nanggulangin capek kamu? Tidur. Cuma jadi oversleep gitu. Jadi bisa tidurnya kelamaan. Karena ada jam-jam tidur yang kelewat? Atau Mungkin, gimana? cuman kayak gara-gara mungkin karena udah beberapa repetisi, kayak udah ngulang beberapa kali itu jadi kayak kalau bosen ngantuk gitu. Oh, oke. Terus dengan kondisi kayak gini harapan kamu apa? Harapan ya jalanin aja sih dok. Biar, Jalanin aja. Biar cepet aja gitu. Oh gitu, oke. Tapi waktu pertama kali kamu mutusin untuk ngelakuin hal ini, setelah kamu jalanin 57 sampai 58 hari kan baru kerasa capeknya nih. Tapi waktu pertama kali kamu mutusin untuk jalanin ini, yang kamu rasain apa? Yang pertama kali dirasain kan waktu itu hal baru kan. Iya. Kalau sekarang tuh kayak kalau udah kelamaan kan jadi kebiasaan ya. Iya benar-benar. Jadi kayak lebih karena memang ngerasa daily life-nya memang kayak gini gitu, udah lupa justru kehidupan normal kayak gimana gitu. Justru malah jadinya ini daily life-nya, kehidupan normal sehari-harinya malah jadi lupa. Iya, betul. Oke. Kangen nggak tapi sama kehidupan normal dalam tanda kutip yang tadi dilupakan? Nggak inget dok. Malah nggak inget sama Iya. sekali. Oh my god. Oke. Terus kalau misalnya nanti ini selesai, gimana? Ya ngelanjutin aja sih. Maksudnya ini kan ngelanjutin karirnya aja sih dari yang wave yang lagi ada paling. Paling mikirin next step lagi, ya kerja lagi sih. Memang mau gak mau kan memang masih kerja. Saat ini next step-nya udah kepikiran? Pasti balik live stream lagi, cuman nggak yang 24 jam, cuman mungkin ada spend waktu sama keluarga atau sama teman-teman nanti sebelum ngelanjutin. Oke. Saat ini spend waktu sama keluarga dan teman-teman gimana? Kalau keluarga kan paling waktu ada yang ulang tahun, kalau nggak Natal kemarin terakhir kali. Kalau misalkan sama temen, nih kebetulan teman-teman kebanyakan di sini kan cuman tapi ada teman-teman yang teman dari sekolah atau teman mana kan yang belum nongkrong. Kalau sama pacar masih sering datang ke sini. Oke. Nah, kalau sama pacar masih sering datang ke sini, kehadiran pacar ngasih excitement baru nggak? Karena kan tadi kamu bilang capek nih, 57-58 hari udah ngelakuin ini, udah jadi rutinitas, mungkin udah mulai jenuh juga. Kehadiran pasangan ke sini jadi excitement nggak sebenarnya? Lebih ke ngerasa lebih nyaman aja kali ya bilangnya. Kalau excitement ada cuman nggak yang sampai jadi semangat banget gitu enggak. Cuman ngebantu banget. Karena ada rasa jadi lebih nyaman ya. Iya. Oke. Selain melakukan aktivitas ini, hal-hal lain yang kamu lakuin apa dong? Paling nge-scroll. Soalnya kan waktu tipis kan. Kalau misalkan pengen nonton sesuatu atau pengen spend waktu buat hobi kan nggak ada. Terus jadi ya fokusnya kalau gak lihat cari referensi baru aja jarang, kayak tontonan baru atau pengetahuan baru. Jadi mungkin ngerasa capeknya tuh karena nggak tahu apa lagi yang mau dikeluarin gitu loh. Akhirnya biasanya kalau yang di scroll berarti emang cuman jatuhnya buat ngisi kekosongan atau memang pengen dapetin sesuatu dari situ atau apa? Ngisi kekosongan iya, sama pengen cari referensi baru juga iya. Cuman waktu tiap nge-scroll muka Aloy lagi. Kenapa? Nah itu ketika ngeliat muka Aloy lagi gitu, itu ngasih feeling apa ke kamu? Bangga sih. Bangga. Kenapa bangga? Soalnya kan bagian dari kita. Oke. Merasa terwakilkan. Iya. Oke. Berarti sebenarnya itu some kind of fun dong, maksudnya sesuatu yang menghibur dong sebenarnya. Menghibur. Oke. Ada juga kan beberapa part yang kalau misalkan aku tidur kan ketinggalan kan. Pasti ada yang ngisi juga, terus ada hal lucu kayak tadi pagi begini gitu. Oh itu kelewat tuh. Jadi ujung-ujungnya nonton ini juga. Udah ngerjain ini yang ditonton ini juga gitu ya. Oke. Tapi pernah kebayang gak sih di hidup kamu bahwa kamu akan melakukan hal seperti ini in a long way gitu loh, dalam jangka waktu yang juga cukup lama, bareng sama orang yang itu lagi,
di ruangan yang ini lagi? Kalau ngelakuin hal kayak ini kan subaton ya, kayak misalkan yang donat terus waktu nambah gitu kan. Sebelumnya aku ngelakuin sendiri pernah, cuman kalau misalkan kayak rame-rame kayak gini nggak kepikiran. Sebelumnya nggak pernah kepikiran? Nggak pernah kepikiran. And then ketika akhirnya kamu sudah melakukan ini rame-rame bareng sama semua, apa yang dirasain? Awalnya pasti excited, cuma makin lama kesini kayak udah autopilot aja gitu. Kayak ngerasanya, oh yaudah kalau misalkan, ini kan mereka kan orang-orang hebat ya. Diajak sama mereka, oh berarti ada sesuatu yang diinginkan gitu. Soalnya kan awalnya pasti, kenapa gue diajak gitu. Oke, yaudahlah, lakuin seperti biasa aja, kayak nongkrong biasa. Gitu. Awalnya kamu mikir, kenapa gue diajak? Iya. Akhirnya ketemu nggak jawabannya? Suatu hari nanti ketemu kali ya. Suatu hari nanti ketemu, berarti sampai sekarang belum ketemu. Jawaban pastinya enggak. Jawaban pastinya enggak. Tapi mereka pernah bilang nggak gitu, kenapa kamu diajak ke sini? Nggak pernah nanya juga sih. Nggak pernah nanya juga dan nggak pernah dibahas juga. Terus sekarang akhirnya berarti semua yang dijalanin ya udah by rutinitas aja, jadinya autopilot aja gitu. Beberapa, bisa bilang 3-5 hari memang ngerasanya kayak gitu sih. Kalau sebelumnya tuh mungkin kayak looking forward terus kan, besok mau ngapain gitu. Cuman kalau misalkan, atau mungkin karena lagi capek kali ya. Memang semuanya capek sih, cuman beda-beda kan orang kan capeknya. Jadi kayak, aduh ini mau ngapain gitu, bingung. Sebelumnya selalu ada planning untuk besok ngapain ya gitu. Kalau sekarang berarti ya udahlah jalanin aja gitu. Sebelumnya kan kayak ada schedule, mungkin sekarang agak kendor kali ya. Schedule kita jadi kayak banyak ngobrol di sofa atau banyak apa tuh, jadi mungkin itu yang lumayan bikin stres juga. Tapi emang sebenarnya selain ngelakuin hal ini, di kamu sendiri nggak ada schedule di luar aktivitas ini? Ada paling, cuman dikit sih. Paling kalau misalnya ada kerjaan di luar ini kan memang boleh ngambil kan. Misalkan diundang kemana atau ambil konten buat apa itu dikasih kan. Tapi ya mostly di sini. Udah berapa hari atau udah dari kapan ngerasa bahwa ini kayaknya udah titik lagi ngerasa capek-capeknya nih? Seminggu kayaknya. Kurang lebih seminggu ini? Kurang lebih seminggu. Dan akhirnya yang dilakuin untuk nanggulangin ya tidur gitu ya? Iya. Tapi yang nonton atau orang sekitar pasti kayak ngerasain kok tidur terus? Atau agak down gitu, energinya. Kelihatan energinya berubah ya? Kamu pernah denger burnout? Tahu. Ngerasa nggak kalau ini adalah part of burnout? Iya. Iya. Ngerasa. Ini kan sebenarnya hal yang kamu suka nggak sih, streaming, ya kan? Ketemu sama, dan ini kan teman-teman kamu juga. Iya, bisa dibilang. Dan ketika kamu ngelakuin ini, tapi ternyata kamu hilang kayak sparklingnya gitu loh. Kalau orang kan do something yang dia suka banget, biasanya kan sparkling gitu kan, kayak excited, terus emang ada passionnya di situ. Tapi kalau akhirnya kamu kayak even ngelakuin hal yang kamu suka banget pun, kamu udah nggak dapet sparklingnya, itu tuh sebenarnya kamu lagi burn out. Wajar menurutku, karena ini sesuatu yang kamu lakuin udah lama gitu ya, rutinitas yang sama gitu lagi, akhirnya ada momen dimana kamu jenuh, kamu capek. Jadi ini sebenarnya adalah hal yang wajar. Cara nanggulanginnya, kita nggak bisa paksain harus gini, harus gitu, nggak bisa. Kalau menurut kamu tidur adalah cara yang lumayan oke, yang bisa membantu, keep going, nggak apa-apa. Tapi kalau tidur terus juga guilty dong. Nah, itu dia. Masalahnya kalau tidur terus, itu yang jadi bahaya, ya kan? Bahaya. Nah, ketika kamu tidur, durasinya berapa lama? Yang paling parah deh gitu, saking capeknya, terus kayak akhirnya kamu tidur. Kalau di sini nggak yang terlalu parah sih. Kalau misalkan, tapi kan burnout kan udah beberapa kali ya. Kalau misalkan waktu di rumah sama sendiri tuh bisa 14 jam. Tidur 14 jam? 15 jam. 12 jam itu normal. Iya. Sebelum tidur 14 jam, 15 jam itu sehari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya tidurnya berapa jam? Kalau aku dulu tiap stream secapek mungkin sampai ngantuk tuh baru tidur. Oke. Agak sulit ya nyuruh orang yang suka stream tidur berkualitas, memang agak sulit ya. Cuman itu sih emang jadinya resikonya memang kalau misalnya kita sering nunda untuk tidur, itu pasti jadinya nanti tuh dia tuh akan ketumpuk gitu loh. Ketumpuk terus suatu hari jadinya kayak dalam tanda kutip ngebales si tidur yang kurang itu. Tapi sebenarnya kan secara psikologis dan secara fisik itu nggak sehat ya sebenarnya gitu. Jadi ya pilihan sebenarnya ada di kamu sih gitu. Resikonya adalah ketika melakukan pekerjaan ini atau melakukan aktivitas ini yang memang kita bakal terus-terusan banget nih
sadar gitu, awake gitu kan, resikonya adalah pastikan badan kita akan adjust lagi sama waktu nih. Nah tapi ketika kita ngebales si jam tidur kita, itu nggak sehat buat regenerasi sel di tubuh kita. Makanya sebenarnya tidur kelamaan itu justru malah bikin kita pas bangun tidur jadi tambah lemes. Iya, tambah capek. Nah malah tambah capek gitu. Jadi kalau saranku sih, kalau boleh, kalau bisa, kapan ada mulai sedikit ngantuk tuh, kalau memungkinkan, nggak apa-apa untuk tidur dulu bareng 10 menit, 15 menit itu juga masih nggak apa-apa. Daripada kamu paksain, kamu tahan, and then kamu bales untuk tidur berjam-jam. Itu tuh sebenarnya lebih capek. Sama ini aku ada problem ini juga dok. Kalau misalkan terlalu stres atau misalkan terlalu kayak ngerasain emosi. Kayak misalnya sehari sebelumnya nih, waktu itu ada momen nongkrong terus happy banget. Tapi besoknya gak bisa makan. Oh gitu? Kenapa? Nggak nafsu makan rasanya. Padahal sebelumnya nongkrong happy banget? Iya, kalau nggak terlalu stres, kalau nggak terlalu apa tuh nggak bisa makan gitu. Nggak nafsu, nggak lapar? Nggak nafsu, nggak lapar juga. Okay. Nggak berasa lapar juga? Oke. Itu mungkin salah satu bukan gejala stres. Jadi orang tuh kalau stres kan ininya beda-beda nih, clue-nya tuh beda-beda. Nah mungkin kamu kalau stres, salah satu clue-nya adalah ke makanan. Memang nggak bisa dipaksain untuk tetap makan dengan baik, tapi mungkin at least buah aja, minimal tuh ada yang masuk. Buah? Gitu, buah, betul. Gitu, jadi nggak harus makan berat, nggak harus makan nasi gitu, tapi minimal perut nggak kosong. Gitu, sampai nanti akhirnya bisa dapat ininya lagi, bisa dapat ritmenya lagi, baru nanti mulai makan nasi lagi. Gitu, oke? Oke. Sip. Semoga segera menemukan sparkling dan excitementnya lagi ya. Siap. Jangan lupa kalau emang pas lagi titik ngantuknya nggak apa-apa untuk tidur bentar aja. Oke. Thank you. Kasih dok. Sama-sama. Aduh Salim. Halo. Oh iya. Nggak bisa saliman. Kenapa? Lagi kesleo. Oh serius? Iya. Ya ampun. Oke. Halo aku Indah. Halo aku Ibot. Oke. Halo Ibot. Gimana kabarnya? Baik. Gimana kakak kabarnya? Kabarku baik, alhamdulillah. Tapi mungkin kamu tidak begitu baik ya? Nggak separah hati sakit sih, nggak apa-apa. Oke, jauh lebih sakit hati daripada tangan yang kesleo. Emang kenapa hatinya lagi sakit? Enggak. Aku pengen nanya sesuatu sebenarnya. Apa? Nanya apa? Saya udah cocok nikah belum? Agak di luar prediksi ya pertanyaannya ya. Umur berapa? 28. Udah Tahun lah. ini 29. Udah lah. Tapi kan nikah bukan tergantung umur, Iya, Kak. iya. Tapi kan hal yang paling mudah ditanyakan adalah umur dulu. Baru nanti kita tanya yang lain nih. Nah, kenapa itu jadi pertanyaan? Saya pengen nikah tapi susah. Kenapa susah? Beda agama. Ya kalau itu juga saya nggak bisa kasih masukan apa-apa. Begitu ya? Emang udah berapa lama pacarannya? 12 tahun. 12 tahun? Iya. Oke. Niatnya ujungnya mau kemana? Nikah dong. Nikah. Punya anak 17. Kok 17? Banyak banget. Enggak bercanda kan. Punya anak bahagia tapi nanti dulu kalau udah siap. Oh gitu. Jadi belakangan pengen nikah dulu. Oke, jadi goalsnya bukan pengen langsung punya anak gitu ya. Yang penting nikahnya dulu. Oke. 12 tahun pacaran beda agama ujungnya mau nikah. How? Gimana caranya? Nggak tahu. Oke. Ya. Sukses aja dulu kali ya. Sukses dulu aja. Sukses dulu aja. Oke. Apakah suksesnya ini bisa mengatasi si problemnya menurut kamu? Berapa persen kayaknya? Berapa persen? Ya, berapa? 30-40% kayaknya ya. 30-40%. Sisanya? Nggak tahu. Emang nggak pernah diomongin sama pasangan selama 12 tahun ini kita gimana ya gitu ngatasin kondisi ini? Pernah. Pernah? Terus apa ininya hasilnya? Jalanin aja dulu. Jalanin aja dulu, and then 12 tahun kemudian. Iya, gitu Kak. Iya. Ini pertanyaan tricky sih sebenarnya. Kalau kamu nanya sama aku pun aku nggak tahu jawabannya. Kecuali memang, dari pihak keluarga gimana tanggapannya? Keluarga saya. Ya kamu dan dia. Saya aman. Dia? Dia agak galak. Oh, oke. Jadi memang masih ada tantangan ya, masih ada tantangan dari pihak keluarga pasangan. Oke. Terus berarti yang kamu lakukan untuk akhirnya bisa ngatasin itu apa? Maksudnya planningnya apa tuh? Untuk supaya bisa membuat pihak keluarga dari pasangan tuh agak tone down lah. Setiap ketemu bawa makanan. Oke. Tapi bukan martabak. Oke. Ya. Habis itu nunjukin kalau kita udah bisa aja. Kalau saya udah bisa, udah ready gitu-gitu. Dengan sisi ekonomi dan lain-lain.
Oke. Opsi yang paling memungkinkan apa? Apakah ya udah gitu, kita tetap jalanin, yang penting kita sama-sama sukses, atau mungkin let's say opsi ya salah satu misalnya harus mengalah. Jalanin. Oke. Nggak mau merebut dari Tuhannya. Iya, betul. Artinya kalian emang tetap apa ya? Tetap into dengan pilihan masing-masing berarti ya. Oke. Terus gimana dong kalau kayak gitu kan berarti nggak bisa di sini. Nah, itu Kak, makanya mentok sih sebenarnya sih. Iya. Benar. Ya emang jadinya sebenarnya jalannya kan emang harus mencari legalitasnya di tempat lain nggak sih? Iya. Ya kan? Udah sempat terpikirkan? Udah. Tapi masih dikit. Oke. Tetap aja apapun yang dibahas balik lagi jalanin aja dulu. Oke. Sampai kapan rencana mau menjalani aja dulu? Itu Kak. Itu kayak yang bermentok nih. Kayak bawa motor nih udah masuk gang buntu nih. Nggak bisa apa-apa udah. Oke. Mau putar balik juga udah terlanjur ya. Spion udah pada kena nih. Udah nggak sempit Kak. Udah stay di situ udah nggak bisa kemana-mana. Iya. Ya susah sih emang kalau kayak gini tuh pada akhirnya kalau mengalah kan nggak mungkin ya, ego banget lah kalau salah satu mengalah, kecuali memang salah satu pihak bersedia secara sukarela ya kan. Ini kan ya udah kalian komit dengan pilihan kalian masing-masing gitu kan. Tapi ketika ngomongin masalah beda agama sih menurut aku satu-satunya kesimpulan, satu-satunya solusi ya memang mencari tempat yang memungkinkan untuk bisa melakukan hal tersebut. Tapi menurut aku sih justru yang perlu ditembus pertama sebenarnya orang-orang terdekat, which is keluarga. Keluarganya dulu. Betul. Nah itu caranya gimana Kak? Udah bawa makanan tiap hari? Udah. Apa aja yang dibawa? Makanan berat sih, nasi gitu. Oke. Ini sebenarnya gini, interaksi kamu sama keluarga terutama orang tuanya gimana? Baik-baik saja. Cara kamu untuk meyakinkan mereka bahwa ya udah nih kita tuh ini udah pilihan terbaik kita udah final decision deh ini. Belum pernah bilang sih sama keluarga. Tapi hanya kayak ya mereka tahu kita pacaran. Iya. Berarti obrolan buat kalian berencana ini kita pengen serius tapi tetap dengan pilihan masing-masing pun belum pernah diobrolin. Belum. Coba obrolin. Coba obrolin ya. Walaupun kita nggak tahu resikonya ya. I mean resiko tuh selalu ada, 50-50. Resiko mereka akan ya udahlah toh kalian juga udah lama banget. Keluarganya juga tahu dong 12 tahun pacarannya. Iya, dari SMA. Nah, itu resiko terbaiknya. Mereka udah ya sudahlah gitu, kalian sudah 12 tahun, penerimaannya juga mungkin oke. Jadi ya sudah gitu. Tapi resiko terburuknya masih belum dikasih. Nah, itu resikonya. Untuk memulai pembicaraannya gimana baiknya? Memulai pembicaraannya baiknya gimana? Selama ini yang kamu lakukan kalau mau mulai ngobrol gimana? Karena kan yang tahu karakter orang tuanya dia nih kamu nih. Gimana biasanya? Nggak banyak ngobrol sih Kak. Paling ngerokok bareng. Ngerokok bareng? Ya udah ngobrol sambil ngerokok aja. Oh gitu ya? Iya. Obrolan enak itu bisa dimulai ketika kita tahu apa yang lawan bicara kita suka. Gitu. Jadi aku pernah beberapa kali ketemu sama orang dan ini katanya sih jadi strategi orang-orang yang misalnya mau ngejual sesuatu atau misalnya mau ngajak kerjasama, mau partnership. Biasanya ketika masuk obrolan dia nggak akan langsung Pak, Bu, ini saya punya ini loh gitu. Saya punya barang ini, saya punya produk ini. Kita mau kerjasama nggak? Nggak gitu. Tapi yang pertama kali ditanyakan adalah Bapak suka main golf ya misal? Atau kayak Bapak hobinya apa Pak? Basa-basi ya? Basa-basi, tapi basa-basinya tuh lewat hal yang memang disukain. Gitu. Itu mungkin bisa jadi salah satu opsi. Itu untuk opening ya? Betul. Jikalau jawabannya sangat-sangat negatif, yang kayak tadi Kakak bilang, itu saya harus gimana menurut Kakak? Kalau ternyata jawabannya negatif banget, kira-kira reaksi kamu gimana? Waduh, menangis tapi tidak keluar air mata kayaknya. Menangis sakit tapi tidak berdarah ya? There's always a first time kan for everyone. Nah kita tuh nggak pernah tahu kali pertamanya kita tuh bakal apa nih hasilnya. Kalau berhasil ya syukur, lanjut lagi. Kalau ternyata memang belum berhasil, nggak apa-apa, coba lagi kan. Kita kan nggak pernah tahu nih di percobaan keberapa. Gitu. Berarti jangan menyerah kesimpulannya. Menurutku sih kalau kamu sudah yakin dengan hubungan ini dan memang mau berkomitmen untuk jangka panjang, ya jalan satu-satunya. Mau nyerah juga kan udah nyampe ujung kan? Iya. Udah nyampe Palung. Udah mentok kan? Iya, udah ketemu lobster gitu-gitu. Iya, makanya. Masa ke atas lagi? Iya kan? Iya. Sayang lagi aja. Oke. Gitu. Jadi menurutku sih kalau masalah teknis tuh banyak banget yang bisa dilakuin ya. Kalau masalah teknis ya, let's say ya pernikahannya, di mananya, seperti apanya, menurut aku teknis lah, itu banyak banget pilihannya. Tapi kan percuma mikirin ke sini kalau yang terpentingnya ini nih, yang paling fundamentalnya ini nggak ditembus dulu. Oke. Gitu loh. Jadi menurut aku harus coba di situnya dulu sebenarnya. Oke. Gitu.
Oke, paham. Oke. Boleh nanya lagi? Boleh dong. Menurut kakak karakterku gimana? I don't know, karena kita baru ketemu pertama kali. Kok nggak bisa langsung di... Karena aku bukan dukun. Kirain gitu ada aura-aura. Enggak dong. Gelap-gelap atau Gitu, gimana? enggak. Karakter seseorang itu sebenarnya nggak bisa kita justifikasi Ini garis langsung. tanganku nih, Kak. Oh, sebenarnya ini kayaknya masa depannya masih ini sih. Nggak bercanda. Oh, aku Biar nggak tegang, Kak. Iya, iya. Emang tegang? Dikit. Aku tegang, aku juga jadi lebih tegang kayaknya. Iya sih, kalau kita ngomongin karakter sebenarnya memang itu mungkin banyak yang jadinya mispersepsi gitu. Kayak psikolog bisa baca pikiran dan segala macam, ketemu begini sama orang udah tahu karakternya. Enggak juga sebenarnya. Apalagi kayak ini kan first time ya banget kita ketemu, obrolan kita juga belum lama. Kecuali let's say kayak kita udah ngobrol sejam 2 jam, mungkin udah mulai bisa nih kebaca gitu. Itu pun nggak dalam. Kayak perifernya aja, luar-luarnya aja gitu. Satu hal yang mungkin aku udah nangkep dari kamu ya, kamu orangnya cukup bersikukuh terhadap sesuatu gitu. Kalau udah mau sesuatu ya dikejar. Harus dapet. Iya. Itu yang aku tangkap. Baru itu. Karena apa ya? Karena dari tadi bertahan 12 tahun ini tetap berusaha, tetap mau jalanin walaupun sebenarnya di kepala juga buntu, nggak tahu mau ngapain. Ya. Gitu. Tapi udah teguh aja dulu, jalanin aja dulu. Gitu. Oke, Kak. Oke. Kira-kira kapan mau dicoba? Pulang dari sini. Pulang dari sini, serius? Yes. Bener ya? Yeah, Oke. harus. Deal ya? Ya. Deal. Oke. Makasih, Kak. Good Ya, Kak. luck. Thank you, Kak. Thank you sama-sama. Ya. Gimana hari ini? Everything going well? All good. All good? Oke. Apa yang mau diceritain hari ini? Lebih mau nanya aja sih, karena dulu sempat pernah sekali ke kelas anger management. Karena aku tuh punya masalah sama pengontrolan emosi diri. Oke. Kayak gampang temperamen dulu, tapi dulu banget. Terus suka meledak-ledak. Ada anger issue lah. Nah, terus sekarang sih sebenarnya udah lumayan membaik sih. Cuman lagi mau nanya atau mau konsultasi tentang itu supaya kedepannya nanti bisa lebih mengontrol lagi. Oke. Supaya nanti kedepannya bisa lebih ngontrol lagi. Sekarang kondisinya emang gimana? Yang kamu bisa gambarin? Sekarang kalau dulu dulu itu sebelum ikut kelas anger management itu gampang ke-trigger, gampang meledak-meledak emosinya, kemana aja ya, ke teman, ke pasangan, terus juga ke orang nggak kenal, bahkan sempat jadi masalah sampai ada inilah kontak fisik segala macam. Cuman kan sejak banyak masalah itu pun jadi proses pendewasaan tuh, kayaknya udah nggak baik nih, kayaknya ini ada something yang harus dibenerin. Akhirnya makin kemari mungkin karena nambah umur juga kali kayak. Jadi lebih ngehindarin sekarang, dan tapi sekarang masih ada nih, masih sisa-sisanya masih ada. Contohnya kayak ini kan gara-gara live ini kan semakin besar nih exposure-nya, dan juga semakin besar juga semakin banyak yang tahu. Dan tidak menutup juga, semakin banyak juga ada bertambah juga tuh kayak haters, ada yang nggak suka, itu pasti kebuka kan. Nah, sekarang tuh aku lagi kebingungan buat buat mengatasi komentar-komentar negatif ataupun komentar-komentar yang menurutku tidak benar, tapi ya tau lah ya, kalau sosial media kan banyak orang-orang yang berasa pintar gitu, tapi padahal bukan itu. Jadi sekarang masih sering ke-trigger kayak kalau ada yang komen hate atau komen negatif, padahal itu nggak bener. Kalau bener pun misalnya aku lebih ke yang ya udah sorry gitu, ya udah salah gitu. Cuman kalau yang nggak bener kadang suka ke-trigger dan menggebu-gebu gitu. Nah, aku tuh tipikal orang yang suka balasin komen gitu, jadi kalau ada yang ngoceh-ngoceh nggak jelas tuh balas. Iya. Is it wrong apa? Oke, sebelum kita nyampe ke is it wrong or not gitu, aku mau tanya dulu, yang kamu rasain ketika kamu balas komen itu apa? Yang kamu dapetin, yang kamu rasain? Dibilang lega juga enggak sih. Malah kadang tambah kesel sih. Tambah kesel. Proses nahannya itu tuh yang lumayan sulit, susah ya. Oke. Butuh waktu berapa lama untuk akhirnya kamu bisa turun lagi emosinya? Kayaknya harus ada distract deh. Harus ada distract. Biasanya apa distraksinya? Either nonton atau nge-skip atau keluar dari ranah komentar itu dan buka aplikasi lain, misalnya main game atau ngobrol sama teman atau mungkin lihat video lucu misalnya gitu. Kayaknya harus ada distraksi. Cuman masalahnya tuh pertama face-nya itu loh, pertama ngadepinnya tuh kayak susah nahan buat balas gitu. Iya, dan untuk akhirnya memutuskan milih distraksi kan juga sulit ya. Karena itu kan pilihan mau atau enggak sebenarnya. Oke. Di tahun berapa kamu sempat ikut kelas anger management itu? Sebelum COVID. 2019 atau 18 ya. Oke. Apa yang membuat kamu memutuskan untuk ikut kelas itu? Karena pernah dapat masalah besar, sampai kriminal, sampai
tindak kriminal. Oke. Berarti itu kesadaran diri sendiri untuk ikut atau emang Kesadaran diri. kesadaran diri. Apa yang kamu lakuin di kelas itu? Itu kelasnya ngapain aja? Boleh diceritain? Lebih ke ini sih, karena kelasnya harusnya 5 kali. Karena mahal pertama dan jauh di Bandung, jadi nggak ada waktu, cuma ikut sekali doang. Dan sekali itu cuman basic lesson doang, cuman kayak tadi tuh distraksi, terus jangan mengambil keputusan ketika emosi apapun itu, misalnya pengucapan, misalnya tindakan, lebih ke sana doang. Terus jadi ajarinnya gitu sih, kayak banyakin olahraga, tidur yang cukup, hindari alkohol. Sedangkan banyak kejadian dan keputusanku yang salah, aku dalam under alkohol. Gitu. Iya sih, jeleknya tuh itu sih. Iya. Kan? Emang alkohol tuh somehow memang memicu sisi emosional kita jadi lebih high karena kan adrenalin naik. Kalau adrenalin udah naik nih pasti bawaannya kita pengen push something gitu, either itu emotionally or physically gitu. Sayangnya tuh di situ sebenarnya. Berarti tadi distraksi yang kamu lakukan itu adalah hasil dari kamu ikut kelas anger management itu? Mungkin ada pengaruhnya, ada pengaruhnya, tapi yang aku berasa banget sih malah lebih ke pukulan keras ketika aku dapat masalah gitu. Jadi sempat dapat masalah besar banget dan itu cost me 100 million. Jadi dari situ baru kayaknya nggak worth ya kayaknya kalau cuman menangin emosi doang terus. Tapi ruginya banyak banget. Iya. Dari situ belajar banyak banget. Mungkin itu turning point-nya. Ya terlebih lagi mungkin karena lingkungan juga ngaruh. Dulu lingkunganku suportif banget tuh sama berantem-berantem. Jadi kayak kalau lu berantem gue maju nih, kan ada yang teman gitu. Iya, kan ada teman yang kayak gitu ya. Iya. Kalau lu gas gue gas. Nah, karena mungkin sekarang lebih ke banyak yang nenangin, lebih banyak udah lu pikirin karir deh. Kalau ribut-ribut kayaknya nggak worth sama karir lo gitu-gitu. Jadi sekarang lebih ke tone down aja gitu. Oke. Ingat nggak terakhir kali kapan kamu benar-benar marah besar atau ini tuh yang kamu emang emosi banget belakangan ini? Kapan? 3 bulan lalu apa 2 bulan lalu kayaknya. Oke. Aku nggak bakal nanya masalahnya, tapi aku mau tahu reaksi emosinya seperti apa saat itu. Aku konfront. Oke. Aku konfront orang yang ada masalah sama aku. Dan ya itu, kadang-kadang memang kitanya udah nahan ke kondisinya yang tidak mendukung. Ya dia intinya ada fisik kontak yang dia duluan, tapi bukan aku. Ya akhirnya jadi tambah meledak lagi itu lagi yang terjadi. Gitu. Oke. Kamu pernah nggak ada momen di mana kamu duduk diem, kamu merem, benar-benar nggak ngapa-ngapain, pernah kamu lakuin nggak? Tidur. Gitu. Ya selain tidur. Selain tidur. Enggak ada. Kamu tapi awake gitu, memang bener sadar gitu. Tapi aku punya habit gini Kak. Aku punya habit tuh biasanya sebelum ini live ini terjadi, aku selalu menyisihkan waktuku misalnya either paling lambat 2 minggu sekali atau seminggu sekali itu untuk me time. Oke, good. Jadi aku suka me time, tapi me timeku itu kayak evaluasi diri apa yang aku lakuin sebulan ini, sebulan belakangan. Tapi minum alkohol. Minum alkohol sendiri, terus kayak gak merenung sih ya gitu sih, kayak evaluasi kemarin ngapain aja, apa yang kurang, apa yang nanti harus dilakuin, planning ke depan, evaluasi yang di belakang dan planning ke depan. Tapi ya itu under alkohol juga. Jadi lebih ke apa ya, kontemplasi ke diri sendiri ya sebenarnya gitu. Kalau bengong itu nggak pernah sih. Oh, oke. Sebenarnya gini, kalau misalnya memang kamu ngerasa alkohol bisa membantu kamu untuk lebih rileks, nggak apa-apa sebenarnya menurutku, selama memang kamu tahu takarannya. Karena orang-orang yang memang punya kecenderungan lebih mudah emosional itu harus tahu takaran alkohol. Soalnya kalau misalnya dia konsumsi berlebihan, itu dampaknya kayak yang udah-udah tuh, kayak yang kamu pernah lakuin lah, kamu pernah rasain. Jadi memang kamu harus bisa takar itu yang pertama. Terus yang kedua, masalah komen di sosial media, gimana nih gitu ya, gimana untuk supaya oke nih, stop nih gitu, untuk nggak malah jadi ngebales, ujung-ujungnya malah tambah emosi, gimana supaya bisa langsung ke distraksi. Kalau pilihannya langsung distraksi, susah. Kenapa? Karena kita tidak akan bisa terdistraksi kalau pikiran kita, perasaan kita, batin kita itu masih ke yang sini. Misal, ini ada gelas isi, ini ada botol, ya kan? Kita pengen ngeliat ke sini, pengen minum yang ini, tapi kan ini masih keisi. Susah dong buat kita bisa ngambil ini kalau ini masih keisi. Artinya yang ini dulu harus dihabisin kan, baru kita bisa tuang lagi, baru kita bisa ambil yang ini. Sama kayak emosi, kamu harus berusaha untuk tenangin dulu yang di sini, baru kamu bisa distraksi. Gimana cara tenanginnya? Nafas. Jadi sumber terbesar emosi itu adalah ketika memang kita tidak mampu mengontrol nafas kita dengan baik. Kalau lagi emosi yang paling kerasa apa? Iya, deg-degan. Deg-degan kan? Nafas pasti terengah-engah kan? Badan mulai kaku, ya kan? Kebas segala macam, kepala pusing. Itu karena
jantung kita, adrenalin kita tuh muncul, hormon adrenalin kita muncul, dia itu ngasih gejala ke fisik tuh adalah detak jantung berdegupnya lebih cepat. Kalau detak jantung berdegupnya lebih cepat, otomatis kan emosi kita juga pasti lebih terengah-engah karena asupan oksigen jadi berkurang. Asupan oksigen berkurang, kita udah susah mikir secara lebih objektif karena asupan oksigen ke otak juga jadi berkurang. Boro-boro mau ngambil keputusan, akhirnya keputusan yang diambil adalah ya udah gue bales hate comment ini dengan sesuatu yang lebih hate lagi misalnya gitu, atau anything lah gitu. Jadinya kan malah boro-boro mau distraksi gitu kan, nggak bisa. Akhirnya yang harus dilakukan adalah kita pastikan oksigennya masuk dengan baik dulu gitu. Nggak harus langsung fine, tapi at least tuh menurun dulu deh gitu ketegangannya gitu. Dilakuinnya dengan apa? Nafas. Pernah dengar relaksasi pernafasan? Pernah dengar? Pernah ngelakuin? Itu juga diajarin. Nah, apa yang diajarin? Teknik yang berapa? Yang gimana? Yang ya betul. Yang pelan-pelan atau nafas pelan-pelan itu diajarin betul, juga. Itu diajarin juga. Nah, aku mau challenge kamu, mungkin ini bisa jadi sesuatu yang kamu bisa lakuin setiap hari, terutama sebelum tidur, apalagi kalau lagi emosi, ngadepin hate comment. Kamu relaksasi pernafasan tapi ada hitungannya, 3-4-3 namanya. Ya. 3 hitungan itu kamu tarik nafas dari hidung, 4 hitungan kamu tahan, 3 hitungan kamu hembusin dari mulut. Gitu. Itu dilakuin sampai little bit lebih turun aja gitu. Nggak harus yang bener-bener tenang, enggak, karena susah pasti. Tapi at least sedikit menurun, baru habis itu cari distraksinya. Jadi distraksi itu sebenarnya langkah kedua. Langkah pertamanya nafasnya dulu. Mau cobain dulu nggak sekarang? Dikit aja. Ya. Tapi aku pengen minta sambil merem boleh ya? Oke. Aku yang pandu, hitungan ketiga, kamu tarik nafas 3 hitungan, terus nanti tahan 4 hitungan, baru hembusin lewat mulut 3 hitungan. Oke? Boleh merem dulu? Oke. 1, 2, 3 tarik. Tahan. 2, 3, 4. Hembus. 1, 2, 3. Tarik lagi. 1, 2, 3. Tahan. 1, 2, 3, 4. Hembus. Pelan-pelan aja. It's okay. Take your time. Pelan-pelan. Tarik. Tahan. Hembus. Oke. Udah dapat ritmenya. Udah. Sekali lagi. Udah? Oke. Gimana? Ya emang ngaruh banget sejauh ini sih, ngaruh banget. Cuman kan kadang suka lupa aja kan. It's okay, nggak apa-apa. Kita coba ya. PR-mu lakukan perlahan, nggak usah terburu-buru. Ya, ini akan sangat tidak nyaman untuk orang yang punya sisi emosional cukup fluktuatif. Karena membuat orang emosional untuk stay diem tuh pasti bikin cemas, pasti nggak tenang ya kan. Tadi tuh di percobaan pertama kedua kelihatan tuh kamu kayak nggak bisa gitu, tapi it's okay. Ini dicoba gitu ya. Tadi di percobaan ketiga ritmenya udah lumayan dapet. Nah itu boleh dilakuin. Jadi begitu kamu baca head comment, tarik nafas dulu. 1, tarik nafas. 2, kalau emang kamu lupa untuk tarik nafas, at least berhitung 1 sampai 10. Jadi sebelum kamu beneran ini, kamu hitung dulu 1, 2, 3 sampai 10. Nah itu tuh tanpa kamu sadari, kamu ngebantu diri kamu untuk tone down dulu. Abis itu udah 10. Tinggalin handphone kamu atau buka aplikasi lain. Gitu. Itu dulu aja yang dicoba pelan-pelan ya. Oke? Oke, Dok. Sip. Terima kasih banyak. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Dengan senang hati. Halo. Halo. Indah. Gary. Halo, apa kabar? Baik. Oke. Gimana? Aku panggilnya Apa? dokter. Ada panggilan lain selain Kakak. Nah, itu Oke, kakak. itu kayak lebih nyaman sih. Oke, gimana how's your day today? Capek, kurang istirahat. Physically or emotionally? Physically and emotionally, both. Oke. Iya gitu. Apa yang bikin capek? Yang bikin capek, kurang tidur sih, karena kemarin abis dari Bali, terus kayak langsung flight balik langsung ke sini, gitu. Okay. Capek, physically capek. Iya. Memang nggak ada kesempatan untuk istirahat dulu atau gimana? Ada sih, ada. Cuman emang, ya gitu deh Kak. Iya, capek aja ya. Tapi fine kok, fine. Oke. Karena aku baru pertama kali berkonsultasi doing dengan this. doing this kayak gini ya. Kayak gitu tuh biasa apa sih yang keresahan gitu atau kayak? Sebenarnya tergantung.
Tergantung apa yang memang ada beberapa yang datang ya karena memang pengen nanya sesuatu yang mungkin jadi pertanyaannya selama ini, atau ada yang datang ya karena memang there's something yang memang mereka lagi rasain. Either itu mereka mau dapetin alternatif solusi, insight, input, or even ya emang cuma pengen cerita aja. Gitu. So dari kamu ada yang mau diceritain atau ada sesuatu yang memang mau ditanya? Ada. Apa tuh? Saya suka nggak sadar kalau misalnya aku tuh orangnya suka marah dan bicara dengan nada tinggi. Kamu tidak sadar melakukan itu? Tapi setelah ngelakuin itu jadi sadar. Kayak, oh nggak boleh gitu. Di momen apa kamu menyadari bahwa kok gue ngelakuin itu ya tadi? Di momen ada sejak temen ada yang kasih tahu gitu yang kayak maksudnya kayak tapi lu sering marah-marah tahu gitu. Kayak gitu, kayak kadang kalau nggak ke temen, ke pasangan, ke orang tua pun kadang begitu juga. Jadi kadang kayak suka apa ya? Berdebat gitu loh, kayak terus nadanya tinggi gitu. Jadi kadang nggak enak buat didengar gitu. Awal mulanya berarti menyadari itu karena teman ngasih tahu. Satu itu, kedua dari penonton. Apa emang penonton bilang apa? Nada ger gitu. Kayak gitu. Maksudnya kayak nggak enak didengar gitu. Dan akhirnya kamu menyadari itu? Menyadari. Cuman kadang ya masih sering nyeplos gitu kayak ke-trigger gitu, apa ya, gitulah kira-kira. Kira-kira ada sesuatu secara spesifik yang biasanya nge-trigger nggak? Apa ya, perdebatan sih biasanya. Atau mungkin kayak aku orangnya nggak mau terima salah gitu. Perdebatan ini spesifik antara kamu dengan seseorang, atau kalau ada orang lain yang berdebat dan kamu merasa harus into, itu pun jadi bisa jadi trigger? Yang mana? Kayaknya kalau misalnya berhubungan dengan aku deh. Kalau itu berhubungan sama kamu? Iya gitu, kayak gampang kepancing. Mungkin sama sih kayak yang sebelum pasien yang sebelumnya. Kayak maksudnya kayak anger management gitu. Maksudnya kayak gampang ke-trigger, gampang emosi. Tapi ini bukan di sosmed gitu. Beda. Secara langsung? Iya, kalau misalnya kayak bacain hate comment sih enggak. Kayak komen-komen negatif itu aku nggak peduli. Iya, ini lebih ke interaksi secara langsung. Lebih ke interaksi secara langsung gitu loh. Kayak misalnya kayak apa sih gitu, kayak jadi kayak maksudnya kayak apa ya, nggak harus disampaikan dengan emosi gitu, nggak perlu dengan nada tinggi, sebenarnya bisa dengan nada yang baik aja, orang juga ngerti sebenarnya gitu loh. Padahal sebenarnya aku nggak punya maksud untuk seperti itu. Iya. Tapi kadang itu muncul secara natural aja. Iya, muncul secara natural. Tapi tadi kamu sempat bilang biasanya spesifiknya kalau misalnya memang ini berkaitan sama kamu. Betul. Khususnya ketika kamu ngerasa nggak sependapat gitu atau nggak setuju dengan hal itu, atau gimana? Iya, nggak setuju dengan hal itu. Apa yang kamu pikirin kalau misalnya ternyata ada orang yang mungkin nggak setuju sama pendapat kamu atau? Sebenarnya nggak masalah sih, gitu loh. Misalnya apa ya? Lagi mikir dulu contohnya apa ya? Boleh. Kayak misalnya waktu itu kemarin ada acara di sini, terus ada yang numpahin karpet misalnya. Bumbu kacang tumpah ke karpet gitu. Memang nggak sengaja tuh, ya kan? Cuman karena aku orangnya suka bersih gitu, jadi kayak yaudah tuh aku langsung bersihin, Tapi pas aku lagi bersihin, tiba-tiba ada yang nyuruh ke belakang, gitu. Padahal aku lagi ngebersihin nih karpetnya nih, dan aku nggak mau dibersihin sama orang lain karena orang lain nggak ngerti cara ngebersihinnya, kayak gitu. Jadi aku lagi ngebersihin nih, terus karena aku lagi ngebersihin, aku kesel nih lagi ngebersihin. Terus ada yang manggil ke belakang, Ger, ayo ke belakang, ayo. Nah situ aku kesel, duar gitu, kayak gitu. Padahal bisa aja sebenarnya cuma ngomong kayak, bentar ya, lagi bersihin, bentar, abis bersihin cabut ke belakang. Misalnya bisa aja kayak gitu, cuman gara-gara kayak gitu jadi emosi kayak gitu. Kayak jadi nada tinggi gitu. Iya. Oke. Terus setelah akhirnya kamu nggak sengaja mengeluarkan nada tinggi itu, yang kamu lakuin apa abis itu? Mungkin orang yang ngajak ke belakang jadi kayak marah nih gitu. Aku jadi lebih ke mencairkan suasana aja sih. Jadi menganggap itu kayak
lebih kayak biasa aja gitu. Jadi nggak lagi marah loh gitu. Ini bukan lagi marah loh gitu. Untungnya kamu menyadari after itu bahwa kayak kayaknya harusnya tadi nggak perlu kayak gitu. Iya, betul. Ya, untungnya emang proses menyadarinya tuh cepet gitu loh, nggak terlalu lama. Gitu ya. Oke. Garis, sorry kalau boleh tahu kamu di keluarga anak keberapa? Kedua. Anak kedua. Punya adik? Kakak satu. Kakak satu. Oke. Ini kalau nyaman ya, kalau tidak nyaman untuk menjawab nggak usah. Hubungan di keluarga seperti apa? Baik. Tinggal serumah. Cuman karena di sini aja jadi pindah ke sini gitu. Masih tinggal serumah sekeluarga. Boleh mendefinisikan lebih luas nggak baiknya itu seperti apa? Kalau ada yang ulang tahun makan bareng, terus setiap pagi pasti sarapan bareng. Karena di sini aja enggak ya gitu. Karena kan masih tinggal di rumah, pasti tiap hari makan bareng. Karena kan aku juga cenderung kerja di rumah. Orang tua juga dua-duanya kerja di rumah. Jadi dekat sebenarnya sama orang tua, gitu kayak sering ngobrol, sering apa gitu. Tapi gitu yang namanya dalam rumah, pasti kan ada tuh perdebatan gitu ya dalam rumah gitu kan misalnya apa gitu loh. Pasti ada aja lah, mau hal-hal kecil lah misalnya cuman kayak piring kotor nggak ditaruh di balik di meja apa di cucian kayak gitu-gitu kan hal-hal yang bisa terjadi di rumah gitu. Betul. Nah, sorry aku potong. Kalau ada perdebatan kayak gitu di rumah, apa yang terjadi? Kalau udah sampai berdebat biasanya adalah aku pasti berdebat tuh. Aku pasti ikutan. Tapi aku lama-lama akhirnya aku kayak sadar aku untuk lebih diem aja. Aku bakal nyautin dulu tuh. Aku bakal nyautin dulu. Terus biasa sama mama sih. Bisa sama mama. Kalau papa pasti diem gitu. Sorry, papa berarti lebih diem? Dia kalau debat tidak menanggapi. Dia menanggapi dengan diem. Dia nggak ngomong gitu. Nah dari situ aku juga berpikir kayak, berarti kalau misalnya begini nih untuk menghentikan perdebatan, caranya diem. Dengan diem berarti perdebatan selesai. Kalau diladenin terus, lanjut terus, nggak ada habisnya gitu. Kalau kakak gimana? Kalau kakak nggak gimana sih, biasa aja sih. Laki-laki apa perempuan, sorry? Perempuan. Kakak perempuan. Kalau dia sebenarnya lebih asik dengan dunia diri sendiri. Kayak gitu, dia kayak ada kerjaan sendiri, lebih sering di kamar, walaupun sering di rumah juga gitu. Tapi tetap masih ngumpul gitu, masih nggak ada masalah sih. Masih sering ngejalanin rutinitas keluarga bareng-bareng masih, ya? Masih. Kayak makan bareng nih. Oke. Kamu pernah nggak, misalnya kamu lagi pengen sesuatu di keluarga kamu gitu, terus ketika kamu pengen tapi kamu belum bisa dapetin, biasanya respon kamu seperti apa? Ini dapetin ini berupa apa nih? Apapun, misalnya kamu pengen beli sesuatu. Barang atau afeksi atau... apapun, bisa barang bisa afeksi. Boleh nggak dua-duanya dijelasin? Mungkin dulu sih. Kayak waktu zaman sekolah lah, mungkin kayak 10 tahun yang lalu gitu kali ya. 10 tahun, belasan tahun yang lalu lah gitu, zaman SMP SMA gitu lah ya. Ya mungkin gara-gara kayak misalnya ngelihat temen misalnya kan di sekolah nih temen misalnya pakai kendaraan baru lah misalnya terus kayak ada rasa tuh pengen gitu misalnya, tapi orang tua nggak bisa ngasih. Tapi kalau sekarang sih udah nggak kayak gitu sih. Kita flashback di saat misalnya kamu pengen hal itu kayak tadi misalnya kendaraan, orang tua lagi nggak bisa ngasih. Nah, biasanya respon kamu gimana? Sadar diri sih. Iya sih, nggak maksa sih. Lebih tahu keadaan aja sih, kayak tahu keadaan dan bisa adaptasi aja. Udah tahu kayak ya ini emang udah sadar kayak ini emang gue nggak mungkin bisa dapetin ini gitu. Kalau misalnya gue mau dapetin ya bukan minta dari orang tua, tapi gue dapetin sendiri gitu. Nada tinggi kamu ini terjadi juga di rumah nggak sih? Iya. Pendapat orang tua dan kakakmu gimana dengan nada tinggi kamu nih? Respon mereka gimana? Dibilangin sih, dibilangin gitu. Tapi biasa dibilanginnya itu pas lagi momennya baik-baik aja tuh. Jadi kayak misalnya lagi makan, kayak misalnya mama bilang kayak, atau enggak kayak kakak bilang kayak, lu tuh suka marah-marah tahu, dia bilang kayak gitu. Sampai tapi kemarin kakakku bilang kayak, mungkin kayak mamaku juga sama gitu kali ya, mungkin kayak namanya ibu-ibu gitu kan mungkin ya. Tapi kayak kakakku tuh bilang kemarin ke aku, kayaknya love language lu sama deh kayak mama, dia bilang. Kayak
kayak marah-marah tuh love language lu dibilang gitu loh. Kayak sebenarnya kayak lu tuh marah-marah bukan karena lu Emang pengen marah gitu dia bilang kayak gitu. Cuman ya itu yang kakak aku bilang ya. Misalkan dia mungkin sering melihat aku dan mama aku di rumah tuh berdebat. Hal-hal kecil bahkan gitu. Oke. Tapi ya kalau gitu aku lebih cenderung ya aku maksudnya di rumah aku tahu kan aku tinggal di rumah orang gitu kan aku tetap masih lebih nurut gitu loh. Cuman kalau misalnya ada sesuatu yang aku anggap ini benar tapi tapi dianggap salah gitu, aku akan mempertahankan itu sebenarnya kayak gitu. Nggak bisa, ini harus begini gitu. Iya, I see. Oke, somehow mungkin ini bisa berkaitan dengan ada beberapa orang yang merasa sulit untuk bisa keluar dari ekspektasinya gitu. Jadi kayak kalau di psikologi itu kita kenal istilah defense mechanism. Nah, tiap orang punya defense mechanismnya masing-masing dengan cara yang beda masing-masing. Ada orang yang defense mechanismnya itu namanya rasionalisasi. Rasionalisasi, Yes, rasionalisasi itu semua tuh balik ke logika. Ya. Jadi semua tentang benar dan salah, gitu. Nah kamu, menurutku, tipikal orang yang defense mechanismnya rasionalisasi. Ini akan keluar ketika kamu berada dalam kondisi tidak nyaman. Sesuatu yang bikin kamu gak nyaman, sesuatu yang kamu gak suka, sesuatu yang kamu rasa ini salah. Keluar tuh rasionalnya. Keluar rasionalisasinya. Nah, rasionalisasi kamu keluar ini sehingga ketika ada orang yang menentang rasionalisasi kamu ini, responmu adalah tadi, impulsivitas secara emosional. No, enggak, gue nggak suka, nggak boleh, teriak salah satu bentuknya. Nah, defense mechanism ini adalah hal yang kita nggak bisa ilangin. Ini sesuatu yang memang udah kebentuk, udah part of your personality. Ini defense mechanismnya ya, bukan responnya ya. Ya, kebayang ya arahnya. Defense mechanismnya nggak bisa dihilangin, tapi responnya yang bisa diubah. Gitu. Jadi defense mechanismmu tetap rasionalisasi, it's okay. Nggak bisa kita ini bukan soal benar dan salah kalau defense mechanism orang. Tapi strateginya, the way kita respon, our defense mechanism itu yang kita harus cari. Nah, kalau selama ini kamu melakukan respon terhadap defense mechanism kamu dengan tadi misalnya ngebentak atau marah-marah, sekarang kamu harus mencari strategi baru gimana ya supaya ini tuh saya bisa tetap defense tapi caranya tuh tidak merugikan diri saya dan orang lain. Gitu loh. Nah, itu mungkin PR kamu nanti bisa cari sendiri. Itu cari sendiri tuh. Karena kadang butuh trial error juga sih. Misalnya kalau biasanya kalau orang kayak gitu? Yang pertama yang aku bisa suggest ke kamu, kamu olahraga nggak? Olahraga. Olahraganya apa? Lari. Rutin? Rutin. Itu sebenarnya jadi salah satu instrumen aku untuk melampiaskan emosi aku. Kalau aku boleh suggest, pilih satu lagi olahraga yang memang lebih mengeluarkan adrenalin. Karena kalau lari kan ya udah ya, maksudnya memang ya udah gitu. Olahraga bisa ngeluarin adrenalin, misal kayak entah Muay Thai atau sesuatu yang kamu bisa punch something. Gitu loh. Itu mungkin bisa jadi proses kamu regulasi emosi. Dengan harapan kalau nanti di olahraga tuh kamu udah keregulasi emosinya, ketika menghadapi situasi yang tidak sesuai ekspektasi kamu, di sini udah lebih tenang. Jadi kalaupun akhirnya mindset kamu nanti yang akan kepengaruh. Ini salah, gue nggak suka, tapi buat orang lain mungkin ini nggak salah. Jadi cara ngeresponnya bisa dipikir dulu, bisa ditahan. Bener. Tapi yang harus kamu atasi dulu emosinya. Karena masalahnya gini, kalau emosi ini nggak diatasin dan dia sifatnya mendominasi, nggak akan bisa mikir positif kita. Kayak yang tadi aku jelasin sebelumnya soal adrenalin, bikin orang deg-degan, oksigen kurang ke otak, kita nggak bisa mikir jernih. Karena sisi emosional kita yang lagi naik, yang lagi dikasih makan ibaratnya. Otomatis sisi emosional kita ini harus dikasih makan di tempat yang tepat dulu. That's why ketika menghadapi satu situasi, ya udah gitu. Kita akhirnya bisa lebih ngandelin logika kita. Kebayang. Ya, dicoba dulu aja, mungkin bisa cari alternatif. Dimulai dari cari alternatif olahraga lain. Kalau misalnya ternyata setelah coba aja dulu beberapa bulan ini. Kalau misalnya setelah dicoba ternyata masih belum membantu juga, aku sih suggest mungkin kamu bisa sesi lebih lanjut sama psikolog. Ya, untuk nanti kita ditemuin nih kira-kira ini tuh di mana nih core problemnya. Ya? Makasih. Thank you, sama-sama. Thank you, Kak. Halo Kak. Halo. Nice to meet you. Nice to meet you too, Indah. How are you today? I'm good. Good? Pretty well. Udah istirahat cukup juga. Oh, good then. So how do I start this? Take your time. Nggak bingung menyusun kalimatnya bingung. Oke. So
I've been doing this udah 54 atau 55 hari. Yes. Yang season yang ini. Yang season sebelumnya juga udah puluhan hari lah. Oke. Tujuan utamanya memang itu pengen bantu teman-teman. Oke. Pengen bantu teman-teman. And it works. It works. Sampai sekarang it works. Yep. Semua dapat spotlightnya masing-masing. Semua dapat chance dan kesempatan masing-masing. Tapi aku ngerasa kebeban, Kak. Why? Itu yang aku nggak tahu. Itu yang aku nggak tahu sampai sekarang kenapa. Kayak kebebannya tuh lebih ke, am I doing this right? Apakah ini benar atau enggak? Dan pujian-pujian yang aku dapat itu udah dari tahun lalu. Dari tahun lalu, dari segala apapun yang aku lakuin di sosial media, itu aku dapat pujian terus sampai detik ini. Oke. Nggak nyaman aku, Kak. Dengan pujian-pujian itu. Oke. Ya kayak apa sih gitu kayak. Kayak akhirnya kayak jatuhnya jadi burnout sendiri. Oke. Jatuhnya jadi burnout sendiri. Di luar dari memang capek ngelakuin ini semua sih, cuman ya burnout, Kak. Burnout kayak kayaknya gue nggak deserve dipuji kayak gini deh, gitu. Gitu. Aku nggak tahu kenapa. Mungkin salah satu alasan yang ada di kepala aku kenapa aku gitu mungkin karena aku udah bertahun-tahun itu dihujat terus. Oke. Gitu. Oke. Udah dihujat terus. Jadi ketika kayak gini, I don't know how to feel. I don't know how to feel. I don't know how to act. Yep. So what am I supposed to do? Oke. Memang yang kamu ekspektasikan harusnya kamu dapetin apa dari orang-orang? Biasa aja gitu, biasa aja gitu kayak nggak ada ekspektasi apa-apa ya. Ya aku ngelakuin ini seneng sama teman-teman, ngelakuin ini juga nggak ada kayak mikir oh harusnya timbal balik apa nih dari mereka atau apa, nggak ada gitu. Jadi tapi kan pujian-pujian tersebut kan memang nggak ini ya, nggak by design, memang ya mereka dari penonton dan nggak bisa dikontrol juga. Dan nggak bisa dikontrol dan begitu juga dari mereka semua yang di sini dan juga yang di belakang layar juga gitu. Iya, jadi I don't know how to feel. Aku nggak tahu gimana menerimanya tuh harus apa gitu. Oke. Selama ini berarti nerimanya gimana? Or even belum bisa diterima? Belum mencoba untuk menerima? Kalau hate udah bertahun-tahun yang aku terima ya I ignore them. Oke. Totally. Aku ignore, aku nggak peduli apa segala. Mungkin kalau misalnya udah terlalu parah, aku nggak buka sosmed gitu, detox gitu, detox sosmed gitu. Karena ada beberapa chapter yang memang lumayan parah tuh hate-nya gitu. Nah itu aku detox sosmed gitu. Oke. Kasarnya lari mungkin, ya gitu. So emang harus menerimanya gimana? Oke, sebelum apresiasi ini datang lebih banyak, itu kan pasti ada pertama kali dong gitu. The first time kamu dapetin apresiasi ini, inget nggak momen itu? Iya. Oke, what did you feel? Why? Buat apa gitu? Mempertanyakan? Iya, like why? Kenapa harus dipertanyakan? Kenapa harus dipuji? Oke. Pertanyaan yang sama dengan kenapa kamu harus makan? Because I'm hungry. Oke. Okay. Let me tell you something. Kita bicara tentang kebutuhan dasar manusia, ya, psychologically. Yeah. Tadi kan kamu bilang kamu makan karena lapar. Yeah. Emang kalau kamu nggak makan, efeknya apa? Lapar, mati. Ya kan? Tidur karena apa? Ngantuk. Kalau nggak tidur? Ya nggak apa-apa juga sih kalau. Nggak apa-apa juga. Kalau terus-terusan nggak tidur, nggak pernah tidur sama sekali. Ya tunggu badan shutdown sendiri mungkin. Mati akhirnya kan, mati juga kan. Nah, surprisingly, makan, tidur, hidup, let's say breathe, bernafas, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Yang dimana kalau tidak terpenuhi, kita nggak bisa menuhin kebutuhan lainnya yang ada di atasnya. Apapun itu, banyak banget kebutuhan untuk bersosialisasi, kebutuhan untuk self-development, itu nggak bisa dipenuhin kalau yang dasarnya belum terpenuhi. Nah ternyata, selain tidur dan makan ini,
kebutuhan untuk dicintai dalam tanda kutip. I know it sounds ew gitu kan, tapi mari kita bicara secara konseptual dulu gitu ya. Bahasanya adalah kebutuhan untuk dicintai. It's a part of basic needs. Sure. Nah, salah satu kebutuhan dasarnya itu adalah di dalamnya adalah apresiasi. Sure. Nah, masalahnya adalah manusia terkadang lebih terbiasa dengan hal yang sifatnya familiar daripada yang enggak. For example? Contoh, kamu lebih familiar di hate daripada dikasih afeksi, apresiasi, showing love gitu loh. Nah, itu kamu nggak biasa dengan itu. Akhirnya, banyak orang yang akhirnya karena lebih familiar sama hal ini, maka dia merasa ini yang benar. Shit. Yes. Oke. Oke. Problemnya di mana? Bisa macam-macam. Oke. Macam-macamnya apa? Kamu dapetin treatment ini for a long time. Very long time. Yes. Akhirnya ini jadi sesuatu yang sudah biasa. Gitu loh. Oh ya sudah, memang dunia memperlakukan gue kayak gini. Emang gue nerima ini. So I deserve this. Gitu. Okay. And then ketika sesuatu yang berlawanan datang, secara logik, it's something like common sense. Orang muji, orang apresiasi, especially social media, it's common sense. Biasa banget. Banyak orang ngelakuin itu, gitu kan? Tapi karena kamu tidak terbiasa mendapatkan ini, kamu nggak familiar dengan ini, and then ini kayak feel strange for you. Yeah. Ya kan? Kita kan kalau misalnya ngedapetin sesuatu yang kita nggak biasa, aneh nih gitu, nggak bisa nerima nih badan gue, gitu kan? Itu yang terjadi sama kamu, gitu loh. Oke. Jadi si kebiasaan ini, sesuatu yang sudah terbiasa ini, akhirnya apa? Mempengaruhi mindsetmu, mempengaruhi perasaanmu, mempengaruhi pikiranmu. Itu di situ. Nah, gimana supaya tadi kan aku tanya, kenapa harus dipertanyakan? Nah, sama kayak aku akan bertanya, kenapa kamu harus mempertanyakan? Apakah kamu pernah mempertanyakan why people hate you? Karena karena mungkin cerita satu sisi mungkin bisa jadi gitu. Karena sudut pandang mereka? Iya, sudut pandang mereka karena satu sisi cerita? Yes. Oke. Yes. So, orang-orang yang ngasih love ke kamu, showing their appreciation ke kamu pun punya sudut pandang ceritanya juga dong. There's always two sides in our life, ya kan? Jadi ketika kamu mempertanyakan why people hate me, oh karena ya memang mereka mendengar satu sudut pandang cerita, or even mungkin mereka punya sudut pandangnya masing-masing, and then mereka hate me, so I deserve to be hate. Bahkan aku tidak mempertanyakan Kak, kenapa mereka hate. Nah, kalau kamu tidak mempertanyakan kenapa mereka hate, kenapa kamu mempertanyakan kenapa mereka love kamu? Because this is not something that you want to be, or you have to be asking for. Artinya, di hate itu adalah hal yang wajar terjadi, even di love pun adalah hal yang wajar terjadi. I know it's really hard for you. I know, it's okay. Aku nggak memaksa kamu untuk accepting the love by others. Aku nggak memaksa kamu. Tapi at least ini nggak mengganggu kamu. Tidak harus diterima, tapi tidak juga jadi hal yang mengganggu. Gimana cara mikir supaya elaborate? Oke, gini. Aku punya contoh paling gampang gini. Makanan sehari-hari yang biasa kamu makan yang kamu suka apa? Nasi. Pakai apa lauknya? Warteg, nasi warteg. Oke, nasi warteg. Asin, pedas, ya kan? Yeah, sure. Pernah coba makan makanan sehat? Ya, pernah. Pernah? Gimana rasanya? No, fuck that, no. Nggak enak? No. Oke. Kalau disuruh pilih makanan sehat sama warteg? Ya, sesuai selera, kalau ngomongin selera.
It depends on situation. Kalau lagi nge-gym ya makanan sehat. Oke. Mau nggak mau gitu. Oke. Saat ini misal depan Oke, warteg. Saat ini warteg. Oke. Padahal kamu tahu makanan sehat rebus-rebusan dengan sedikit garam dan gula itu jauh lebih sehat dan baik kan? Ya kan? Tapi karena kamu terbiasa makan warteg, kamu jadi menilai bahwa warteg adalah yang saya deserve untuk makan. Oke. Ya kan? And then ketika kamu makannya makanan sehat, kamu pasti akan ngerasa, oh no, it's not me. Ini nggak enak. It's not right. Gue nggak suka buang ini gitu. Tapi kenapa ketika lagi nge-gym bisa makan makanan sehat? Karena lagi di face kalau ini baik buat saya gitu. Yes, it's mindset. Oke. It's your mindset. Oke. Kamu tahu bahwa ini makanan baik buat saya dan saya memang punya goals. Oke. Ya kan? That's why saya harus jaga makanan saya karena memang saya lagi nge-gym. Gitu kan? Berarti it's all about mindset. Sama kayak being hated and loved. It's all about mindset. Yang tentu mengubah mindset itu susah. Oke. Tapi bukan berarti nggak bisa. Ya. Jadi hal paling mudah yang bisa dilakukan sementara waktu ini, ketika kamu nerima komen-komen apresiasi, komen-komen yang bagus tadi, belajar untuk tidak perlu mencari tahu jawabannya. Kenapa orang ngasih ini? Or even belajar untuk tidak mempertanyakan why-nya. Karena ketika kamu mempertanyakan why-nya pun, aku tanya, apakah udah nemu jawabannya sekarang? Yes. Gimana kalau orang yang nge-hate kamu bukan karena mereka denger satu sisi cerita, bukan karena mereka literally hate kamu, tapi karena mereka iseng aja gabut. Sure. Atau misalnya kayak, ya karena orang ngelakuin itu, gue ngelakuin itu juga. Sure. Ya kan? So kita gak pernah bisa memastikan why-nya kita, exactly the answer tuh apa sih sebenarnya. Oke. Ya kan? Sama kayak love. Udah. Ya itu yang berikutnya. Yes. Itu yang Ya kan? berikutnya. Ya kan? Jadi semua ini bisa dimulai dengan see without questioning. Everything. Gak harus diterima ya. Karena terima tuh udah proses lebih step up-nya lagi gitu. Tapi untuk the first time-nya adalah sewajarnya memang menerima tuh kayak apa? Ya tidak mempertanyakan. What? Tidak mempertanyakan dalam arti, oh oke, done. Let's say salah satu, Mas thank you Mas. Udah bantu gua gini. Oh oke. No, that's weird. Oke. That's weird. Oke. Kenapa bisa terima hate comment? Enggak, aku juga nggak terima juga. Cuma maksudnya. Ya. Nah, tapi at the end kan, ya sudah gitu kan. Maksudnya kayak ya udah gitu. Oke. Gitu. Belajar untuk tidak mempertanyakan, or even ketika Mas thank you Mas and the bla 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 bla. Gini, mungkin kamu tidak merasa melakukan apapun, ya kan? But somehow kita nggak tahu sudut pandang orang kan. Misal kamu di jalan ngelihat ada sampah misalnya gitu kan, berantakan, kayak udah gitu, spontan aja gitu tiba-tiba ngambil sampah terus kayak udah buang tanpa bermaksud apapun, kayak ya sebel aja karena gue lewat ada sampah and then gue buang gitu, misalnya kayak gitu doang gitu. Terus tiba-tiba ada tukang sampah nyamperin, Mas thank you banget Mas udah bantuin saya. Kamu pasti rasa kayak I did nothing gitu loh, gue nggak ngapa-ngapain gitu kan. Cuma mungut ya. Iya, tapi bagi dia itu bisa something yang sangat membantu. Karena mungkin dia lagi kerepotan banget ngebuang sampah, terus tiba-tiba dia lihat ada orang yang bantuin dia buang sampah di saat dia lagi kerepotan buang sampah di sini. Dan dia merasa orang ini mempermudah pekerjaan dia. Gitu. Ya kan? Sure. Buat kamu mungkin it's nothing. Tapi kita nggak tahu di mata orang. So, makanya tadi aku bilang gitu. Kita questioning pun kita nggak selalu bisa nemu jawabannya secara pasti sebenarnya. Okay. Itu malah jadi kayak overthink kita lebih banyak. Oke. Ya. Ingat yang tadi aku bilang, sesuatu yang biasa tidak selalu menjadi sesuatu yang benar. Oke? And how about love? Kalau sedikit aja. Kalau about love gimana? I mean, what do you want to know about love?
or how you explain love in your perspective? Am I deserve it? Why not? Why not? Fuck, nggak ada apa-apa di kepala gue. Fuck, nggak ada apa-apa di kepala. Oke, dikit aja. Something that I know about love is it's not about how people give to you, but how you react with them. Artinya gini, ada orang yang misalnya tiap hari ngasih kita duit 100.000 dengan alasan gue sayang sama lo, gue cinta sama lo, nih duit lo 100.000 tiap hari, 100.000 tiap hari, 100.000 tiap hari. Baik, dia baik. Tapi ternyata dengan kita dikasih uang 100.000 tiap hari, bikin kita jadi malas kerja. Is it good? No. Is it love? No. Oke. Even though dia melakukan hal yang baik, tapi dampaknya tidak baik buat kita. Oke. So, aku percaya love itu adalah, ini tuh bukan tentang apa yang dikasih orang ke kita, tapi dampaknya buat kita apa. Kalau kita jadi baik, kalau there's something kita dapetin sesuatu dan itu ternyata baik buat kita, that's love. Sure. Anjir, udah di sini langsung kosong gini kepala gue ya. Maaf Kak. It's okay, it's fine. Okay? Yeah, I think that's enough. All good? I think that's enough. Yes. Okay, thank you Thanks. so much. Thank you so much. Appreciate it. Yes, anytime. Thank you. Halo. Sup bro? Sup bro. I'm good. Indah. Siapa? Ya, Jod. Hi, Jod. I love your hair. Thank you. Yeah. How are you? Baik. Baik? Kayak gimana tuh baik tuh kalau boleh tahu? Baik. Baik aja. Oke. How's your day? Baik. Oke. Boleh kita main role play nggak? Role play? Let's say kamu yang jadi psikolognya, aku jadi kliennya, and then kamu tanya kabar ke aku. Itu aja dulu. Ulang ya? Ulang. Oke. Oi, Halo. Ya. gimana kabarnya? I'm happy. Happy? Ya, excited. Sedikit capek, tapi ya lumayan terobati karena tadi ada beberapa hal yang menyenangkan lah di jalan pas kesini. Oke, thank you. Oke, thank you. Udah. It's a good for me. Itu baik Oh, buatku. oke. So, bisa dijelaskan baik buatmu itu seperti apa? Baik ya? Saya nggak bisa nih gini-gini kak. Kenapa? Kenapa? Nggak apa-apa, nggak tahu, nggak bisa. Gak bisa nih karena gak nyaman? Atau... Bukan nggak nyaman. Aku kalau ketemu orang baru memang begitulah. Yap, it's okay. Wajar. Tadi udah di belakang tahu mau nanya apa, tapi udah lupa sekarang. Habis ini lupa? Gak dicatat? Enggak. Ya udah, gak apa. Tapi ini Apa? mau nanya. Cheers. Mau nanya apa tadi ya? Enggak kak, aku lebih kayak gini sih. Ini problem ya. Menurut kakak nih ya. Sebentar, boleh? Oke. Sorry banget nih. Ya. Sebelum lanjut nanya. Oke. Mau minta sesuatu dong, aku mau challenge kamu sesuatu. Apa tuh? Oke, boleh teriak sekenceng-kencengnya nggak? Yeah, it's fine. Lupakan kanan kiri depan Bener ya? belakang, even me, yes? Jangan marah ya. No, it's fine. Aku yang ngasih kesempatan buat kamu. Oke. Jangan marah ya. Ya, ini kita nih. Kontol! Oke. Good then. Oke. Sudah? Udah. Udah. Masih mau ada yang diteriakin? Udah nggak? Udah. Oke. Apa yang mau ditanyain? Ada sih kayaknya aku ngerasa aku nggak bisa fokus. Kayak banyak nih, kayak isi kepala tuh kayak banyak banget. Oke. Sometimes tuh kayak ini sebenarnya udah lama sih, cuman baru bener-bener mulai kerasanya tuh pas ngerjain streaming ini. Karena kayak di kepala tuh banyak skenario, banyak apa yang pengen aku plan segala macem. Kadang tuh sampai bisa dibilang sampai mau tidur pun tetap kepikiran.
Tapi problemnya, aku ada beberapa problem. Aku ngerasa, aku nggak tahu sih ini defense mekanisme atau enggak. Pertama aku nggak bisa fokus. Yang kedua, agak susah untuk serius. Kayak agak susah udah serius. Kelihatan kan? Tos dulu. Nah. Oke. Terus yang terakhir aku begini. Kadang ngerasa apa yang ada di kepalaku, kalau buat orang lain aku tahu. Misalnya aku tahu kayak buat teman-temanku harus ngapain aja aku tahu, tapi buat diri sendiri aku ngulik aku nggak tahu. Nggak pernah ketemu jawabannya. Dan ada di beberapa saat titik aku ngerasa gue nggak kenal diri gue gitu. Itu sih paling. Oke. Kalau ada di beberapa titik kamu ngerasa nggak kenal sama diri kamu, so far yang kamu sudah kenal tentang diri kamu apa? Selain tadi kamu orang yang nggak bisa serius. Mungkin itu salah satunya ya. Yang kedua, aku agak susah express myself. Ke depan orang, bahkan orang terdekat. Jadi adalah mungkin kalau misalnya untuk bahkan sama nyokap, sama bokap juga kadang aku sampai detik ini tuh nggak pernah sharing. Bahkan ngomong kayak I love you tuh nggak pernah secara langsung. Karena ada rasa, menurut aku kayak ada gap. Mungkin trauma masa kecil juga atau apa nggak tahu ya. Jadi selalu lewat chat. Dan aku selalu hindarin conversation di meja makan. Karena? Nggak tahu. Something weird? Iya, something weird aja gitu. Berapa bersaudara? Aku punya adik, tapi gapnya lumayan jauh, 11 tahun. Dekat tapi sama adik? Oh enggak dong. Sama sekali tidak? Iya. Terus berarti bahkan interaksi? Sampai adik aku aja, ini kayaknya fucked up juga sih. Kayak aku punya adik aku kalau mau nyampein sesuatu aja harus lihat nyokap. Karena sejarang itu conversation. Kayaknya jadi nyokap jadi jembatan? Dari dia lahir sampai sekarang ya, aku conversation paling 7 kali lah. Masih sempet kehitung jari ya, saking dikitnya ya. Kenapa? Emang apa rasanya kalau misalnya harus conversation langsung? Nggak tahu mau ngomong apa, nggak tahu apa yang harus dibahas. Bukan yang nggak peduli ya, tapi kalau di belakang juga aku kadang nanyain kabar gitu. Tapi nggak, pasti perantara itu selalu nyokap. Gitu. Sama kayak kalau misalnya aku nanya tentang adik atau tentang bapak pasti selalu nyokap. Tapi kalau nyokap nanya apa tentang apa gitu kan, kayak kan biasalah parents being parents kan. Ngetik terus panjang-panjang, aku cuma ya oke gitu. Gitu loh, nggak pernah mau kayak nanggepin conversation aja. Tapi kalau sama orang, sama temen? Karir mungkin. Karir? Topik karir aja. Topik yang lain? Jarang. Ngindarin conversation? Iya. Apa yang? Lebih kayak conversation soal kayak mungkin apa yang aku rasain atau apa segala. Tapi kayak conversation kayak tentang karir, tentang pertemanan segala macam ya. Nah, pekerjaan masih oke. Yes. Berarti kalau gitu interaksi di keluarga kayak gimana sebenarnya? Kalau misalnya ternyata gapnya sejauh itu, terus se-avoid itu sama conversation, berarti interaksi di keluarga seperti apa? Paling ini ya, aku paling cerita sedikit ya. Jadi aku dari SMA selesai itu aku memang nge-YouTube ya, nge-YouTube terus habis itu aku sempat tinggal sendiri sampai aku balik lagi sekitar tahun lalu. Untuk baru tinggal lagi bareng sama mama. Lumayan lama juga berarti? Tapi kadang balik-balik juga. Nah sebelum kesini berarti aku udah sekitar setengah tahun lah tinggal bareng. Ya conversation-nya paling di meja makan, cerita tentang kayak kerjaan kayak gimana, pacarku gimana, Grace gitu-gitu segala macem. Ya sisanya ya aku masuk studio, live streaming atau bikin konten, balik, rokok, udah. Seadanya aja gitu. Dulu sebelum YouTubean, sebelum streaming, gimana conversation? Apalagi pas masih sama-sama tinggal satu rumah nih. Sebelum kamu akhirnya memutuskan untuk tinggal sendiri, kemarin kan mungkin kerasa lebih kerasa lebih gap lagi tuh karena kan emang udah sempat lama tinggal terpisah, terus baru deket 6 bulan lagi gitu kan. Jadi pasti masih ada momen awkwardnya lah gitu. Tapi sebelum akhirnya kamu mutusin untuk tinggal sendiri tuh gimana interaksinya? Tipikal orang parent strict aja sih. Jadi apapun yang dia, misalnya kan emang yang dikasih tahu kan memang benar. Mungkin dididiknya disiplin ya, segala macam. Tapi karena mungkin dari kecil segala macam. Tapi ya aku nggak blaming orang tuaku juga kayak, maksudnya kayak emang mungkin cara mengajarnya seperti itu aja kan, cara ngedidiknya. Jadi kayak memang dari sekolah tuh semua kayak dilesin, tek dilesin. Bahkan kayak mungkin SMP aku juga sempat jadi guru juga segala macam. Jadi conversation jarang. Paling conversation-nya cuma kayak diomelin, diem, di belakang ngeledek, udah gitu aja. Tapi pernah nggak ada momen kalau kamu diomelin, kamu lawan? Oh iya ada dong. Ada. Pasti. Nah terus respon orang tua gimana?
Ya pasti makin marah lah. Makin segala marah. macam. Cuman yang aku lihat mungkin growing up ya, orang tuh udah gak seperti itu lagi sih. Oke. Mungkin kayak maksudnya walaupun aku kayak mungkin agak buat salah, responnya itu udah bukan marah lagi. Mungkin karena memang aku udah umur 27 juga kali ya. Iya. Pernah nangis depan orang tua? Hitung jari, oke. Hitung jari. Sekalinya nangis, respon orang tua gimana? Nyuruh diem atau marahin dan menyalahkan karena kamu nangis atau ya udah? Di umur let it kapan cry? Di umur yang berapapun kamu inget deh. Ujungnya kalau aku udah mulai nangis ya aku kabur. Oh, jadi kenapa? Kenapa kabur? Ya nggak pengen aja dilihat nangis. Karena? Men don't tells. Kalau standar TikTok. nggak tahu. Kayak punya Standar mungkin TikTok. punya gengsi aja kali mungkin. Gengsi aja maybe. I don't know. Gengsi. Artinya berarti orang tua kamu, mungkin orang tua ya, terutama orang tua deh. Kalau adik mungkin karena kan gapnya lumayan jauh ya. Orang tua kamu pernah menunjukkan sisi emosinya juga nggak sih? Maksudnya kayak even mereka nangis atau kayak mereka, mama nggak suka kamu kayak gitu atau kayak mama hari ini capek banget gitu, itu dilakuin nggak? Mungkin ada ya, cuma karena nggak terbiasa sama conversation itu pasti aku selalu menghindar. Oke. Gitu. Dari kapan kamu merasa bahwa conversation dengan keluarga adalah hal yang Udah weird lama, mungkin or even awkward? last 10 years, 5-10 tahun. Oke, karena apa awalnya? Ya mungkin ya balik lagi, mungkin didikan yang terlalu strict ya. Oh. Mungkin salah satu ininya itu. Yes, oke. Cuman ya dari sekarang udah mulai better karena aku punya pacar juga namanya Grace. Kadang kalau misalnya aku cerita sesuatu ke dia, dia kadang cepuin ke nyokap. Oke. Gitu. Jadi kayak kadang kalau lagi makan dibahas gitu segala macam. Oke. Dan akhirnya terjadi loh conversation itu. Ya, tapi kadang pas di conversation itu aku nggak ngerasa nyaman gitu. Nah, sama Grace ada conversation dong. Ada pasti. Kenapa bisa nyaman? Kenapa Grace? Oh ini Grace. Iya, Halo Grace. Sehat Grace? Sehat katanya. Lama-lama psikolog yang kena mental. Apa ya kenamanya? Nggak tahu sih. Nggak tahu. Waktu kamu conversation sama Grace, respon Grace kayak gimana? Apa ya? Ada beberapa, tapi kalau misalnya kayak mungkin deep talk ya, deep talk yang mungkin aku sampai nangis juga di depan Grace itu mungkin juga terhitung jari gitu. Oke. Segala macam. Oke. Berarti kalau misalnya nggak sampai deep talk nih, umumnya deh, umumnya respon Grace gimana kalau kamu lagi conversation? Kalau kalian lagi conversation? Aku kalau conversation sama Grace mau ngomong apa juga kadang aku bercandain terus. Oh, Karena gitu. itu salah satu problem aku. Kadang kayak ada fase di mana aku udah pacaran, awal pacaran tuh dia marah banget. Karena nggak pernah nganggap Yes. serius. Oke, Iya. oke. Emang apa sih yang kamu rasain kalau kayak sesuatu akhirnya kamu menganggap itu secara serius atau kamu berubah untuk serius tuh apa yang kamu rasain? Aku nggak tahu aja, kayak mungkin udah too much gitu ya di kepala. Jadi kayak harus ngadepin sesuatu yang serius lagi kayak, Nggak sanggup? iya, bahkan yang di kepala nggak kelar-kelar kan tiap hari. Iya. Oke. Ketika udah mulai overthinking ngadepin banyak hal di kepala, pernah coba write it down nggak sih? Ditulisin apa aja yang dipikirin. Coba deh. Gini, overthinking itu kebiasaan manusia. Semua orang tuh pasti overthinking. Tapi yang jadi masalah adalah kalau overthinking ini tidak pernah berubah jadi aksi. Oh itu overthinking nih? Yes. Oke. Itu tapi kan penyebab kenapa seseorang bisa overthinking ini banyak nih. Bisa karena, jadi gini, kita mundur lagi berarti. Kenapa banyak hal yang kamu pikirin? Karena kamu tidak terbiasa punya... Sorry dok, Yep. aku potong ya. Yes. Yang aku pikirin itu selalu apa yang bakal terjadi kepada orang lain, teman-teman terdekat, pacar segala macem. Oke. Jadi pertanyaan aku adalah, yang ada di kepala nggak pernah soal aku, Oke. gitu. Oke. Makanya aku, ketakutanku sekarang adalah selain mati miskin ya, mati miskin enak banget sih anjing. Oke. Yang aku takutin one day aku nggak tahu ini aku hidup tuh mau ngapain. I see. Oke. Kenapa kamu mikirin orang lain? I don't know. Kalau misalnya sesuatu terjadi sama mereka, apa yang menurut kamu bakal terjadi sama kamu? Misal kamu nggak mikirin mereka deh, kamu nggak mikirin mereka bentar aja. Apa yang kamu rasain? Kalau aku nggak mikirin mereka bentar, Ya. mau ngapain aku? Kenapa nggak mikirin hal lain? Kenapa nggak mikirin diri kamu sendiri? Karena aku nggak tahu apa yang harus dipikirin. So what do you want for life? Selain jangan mati miskin. Apa ya?
Selain kaya raya ya, kaya raya punya lampu apalagi ya? How to become rich? Itu udah jauh-jauh lagi di pikiranku sekarang. Udah jauh-jauh lagi? Udah jauh, kata rich udah jauh banget di Udah jauh? kepalaku. Oke. Terus gimana, at least gimana nggak mati miskin deh? Iya. Ya yang harus dilakuin apa supaya nggak mati miskin? Kerja. Yap. Kerja. Kerja dan kerja mah. Oke. Rakyat labora, bekerja dan berdoa. Baik. Kamu pengen Grace kayak gimana? Atau apa yang sering kamu pikirin tentang Grace? Karir. Karirnya Grace? Karir, kesehatan, mental sih. Sama mentalnya Grace? Mental. Oke. Bisa nggak kamu coba melakukan hal yang sama ke orang lain biasanya, terus kemudian kamu lakukan ke diri kamu sendiri? How? Ya pertanyakan hal yang sama. Kalau kamu mempertanyakan gimana ya karir Grace ke depan, gimana ya kondisi mental Grace sekarang, Grace happy nggak ya? Kamu tanyain itu ke diri kamu sendiri. Start dari? You asking why-nya aja. Sama kayak gimana kamu mulai mempertanyakan orang lain di kepala kamu. Atau, yang tadi aku bilang, kalaupun kamu mempertanyakan orang lain itu, coba kamu tulisin, kamu write it down. Jadi kamu bisa rumusin itu sendiri, at least satu persatu tuh keluar. Jadi kalau satu persatu keluar, kamu punya space untuk diri kamu sendiri. Oke. Masalahnya adalah somehow kamu juga mungkin gak punya space untuk diri kamu sendiri karena terlalu banyak yang kamu pikirin. Gitu. Oke. Coba untuk tulisin, misalnya kayak, ini karir Grace ke depannya gimana ya? Kamu tulisin aja apa yang ada di kepala kamu. Kalau udah ditulisin, diskusiin itu sama Grace. Diskusi? Nggak bisa sendiri? Kalau sendiri, pada akhirnya jawabannya bisa sesuai nggak? Atau pada akhirnya bisa nemuin jawabannya nggak? Belum tahu sih. Nah, Belum tahu. masalahnya kan kamu mempertanyakan orang lain. Artinya butuh keterlibatan orang yang bersangkutan dong. Oke. That's why alangkah lebih baik untuk didiskusikan. Nah, let's play a game. Oke. Ayo. Oke. No, it's another game. Tapi bukan antara kita. Aku pengen kamu mainin game ini sama Grace. Apa yang kamu pertanyakan tentang Grace, kamu tulis, terus kamu diskusiin sama Grace. Terus minta Grace untuk mempertanyakan sesuatu juga tentang kamu. Oke. Ya, dia tulis juga, and then kalian sama-sama diskusi. Jadi kamu dan Grace sama-sama punya pertanyaan tentang kalian. Terus kalian diskusiin. Oke. Nah, siapa tahu pertanyaan Grace adalah hal yang sering terlupakan dari diri kamu. Atau siapa tahu pertanyaan Grace adalah sesuatu yang selama ini kamu pertanyakan juga, tapi karena kamu terlalu banyak mempertanyakan orang, jadi kamu lupa untuk mempertanyakan hal ini. Oke. Ya? Oke? Itu dulu aja. Oke. Ya? Kalau masalah nggak bisa serius, it's okay, aku rasa itu adalah katarsisnya kamu untuk mengurangi ketegangan ketika sama orang lain. Karena menurut kamu conversation yang terlalu serius itu akan bikin kamu pusing. Which is itu adalah hal yang bisa bikin kamu merasa lebih tegang. That's why mending kamu bercandain. Oke. Gak apa-apa kalau itu adalah jadi hal yang bisa jadi katarsis selama tidak mengganggu. Gak apa-apa. Jadi gak harus selalu serius juga kok. Oke. Oke? Udah? Dah? Oke. Aman? Aman. Oke. Thank you. Thanks, G. Yes. Finally. Kita bertemu. Oke. Pas lihat Kainda aku langsung mau deh. Aku pun nanya gitu tadi, ya. Niko ada nggak? Nah, gitu. Terus kayak Niko nggak bisa hadir. Ya, gitu. Cuman kenal sama Niko doang lagi. Ternyata keburu ya untung. Ternyata keburu. Oke, gimana kabarnya hari ini, Dik? Baik, Kak. Baik. Sehat. Oke. Dengar-dengar baru landing dari Bali. Landing dari Bali terus tadi aku langsung ke Peak MC dulu. Gitu. Best. Tapi udah cukup istirahat? Belum Walaupun sih. mungkin tidak ada kata cukup ya kayaknya buat kalian akhir-akhir ini ya. Jujur belum sih gitu. Jujur belum. Oke. Tadi aku nge-MC 50% nyawa, Kak. Udah setengah nyawa aku kayak melayang. Serius? Pas nyampe rumah tadi aku liat Kainda, tadi aku udah gak mau ikut ini kan, maksudnya kayaknya gak keburu deh. Pas liat Kainda, Kainda yaudah deh. Terima kasih loh, aku merasa sangat tersanjung jadinya. Tapi tuh ini sih, maksudnya tuh emang iya kejadian karena apa ya, kayak kita present something ke orang lain, terutama kayak berhubungan sama kayak apa ya, sesuatu yang berkaitan sama pekerjaan-pekerjaan kayak MC gitu kan, psikolog gitu. Itu kan kita harus all out ya gitu, walau kita capek atau apa segala macam. Karena aku kerasa banget pas selama bulan puasa ini,
kalau sesi konseling siang-siang bolong nih atau sore-sore menjelang buka, itu aku lagi ngomong, mulutku ngomong, tapi otakku tuh gini, gue tadi ngomong apa ya? Lupa. Gue ngomong apa sih anjir gitu, kayak ini gue mau bahas apa sih gitu ya. Emang tantangannya, jadi aku paham banget pas tadi kamu bilang kayak benar-benar sisa 50% pas kamu MC. Tapi keren sih, kamu tetap profesional jalanin itu. So, is there something that you want to tell me? Sebenarnya nggak jauh-jauh sih dari yang waktu kita ketemu di seminar itu. Oke. Waktu itu kan kita ngobrol soal berdamai sama diri sendiri ya. Yes. Iya. Kayak masalahku nggak jauh-jauh dari situ Kak. Oke. Jadi kayak aku merasa dalam satu state aku berhasil berdamai sama diri sendiri, kayak aku bisa menertawakan segala sesuatu yang mungkin belum berhasil di hidup aku gitu. Terus juga bisa kayak ya udah event kayak papa nggak ada aja, maksudnya bisa ya udah nggak ada, aku bisa let go-nya. Benar-benar jadi outputnya jadi bercanda, jadi jokes gitu. Aku nggak gampang tersinggung juga sama orang. Gitu. Cuma kayaknya jadi efeknya tuh ke kepercayaan diri aku Kak. Kenapa tuh? Aku merasa jadi nggak percaya diri dalam melakukan segala sesuatu gitu. Aku merasa kayaknya dibanding gue bakal selalu ada orang yang lebih baik daripada gue deh gitu. Of course. Ya, dan aku merasa kayak dalam setiap kesempatan yang aku terima, aku mikirnya tuh jadi kayak worst case-nya dulu. Dibanding best situation yang bisa terjadi. Padahal kan kemungkinannya mungkin 50-50 ya. Benar, setuju. Tapi aku selalu kayak, nih kalau misalnya gue gagal gimana nih? Gitu. Oh, jadi mikirin gagalnya dulu daripada berhasilnya. Oke. Terus berarti gimana selama ini yang dilakuin untuk akhirnya bisa handle situasi itu? Selama ini aku bisa handle dengan kayak, ya udah coba pas setiap itu overthinking lagi datang. Aku kayak butuh waktu tapi cukup lama Kak. Itu lama itu bener-bener kayak aku harus stres dulu yang 2 jam kayak aduh gue cupu banget dah, aduh gue nggak bisa apa sih gue, merasa kurang terus aja gitu ya. Baru lama-lama mungkin kayak karena ada aktivitas lain jadi akhirnya lebih ke dilupain kali ya mungkin daripada dijawab gitu pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Akhirnya lupa dengan sendirinya. Iya. Tapi akhirnya setiap itu datang lagi ya begitu lagi siklusnya. Iya. Ketika overthinking itu datang terus akhirnya terlupakan. Terus akhirnya yaudah nih misalnya kayak tadi kamu dapat kerjaan sesuatu terus kayak ini kayaknya ada orang lain deh gitu kan yang lebih baik dari aku gitu. Terus ketika akhirnya kamu ngerjain hal itu hasilnya apa? Kamu dapetin hasil yang baik kah? Kamu merasa kayak ternyata gue bisa nih gitu atau gimana? Beda-beda sih. Ada kalanya aku merasa ternyata gue bisa ya. Gitu. Tapi ada kalanya jadi kayak ya begitu doang lagi gitu. Ya kurang ini lagi, kurang itu lagi. Itu baru terjadi baru-baru ini bahkan kayak kemarin tuh kan sempat ada Ariel Noah di sini. Ada satu momen di mana biasanya aku tuh kalau misalnya lagi nongkrong gini aku main gitar, aku nyanyi, gitu. Kemarin tuh dikasih gitarnya ke aku. Ariel pun udah bilang, ayo nih lo yang main deh, gitu. Mau lagu apa? Lu taunya lagu apa? Gitu. Aku tuh bingung Kak, kayak di otakku tuh kayak aduh. Tapi ntar udah banyak tuh lewat di pikiran tuh. Ntar kalau misalnya temponya salah gimana, kalau nggak hafal chordnya gimana, kalau misalnya si Ariel nggak senang sama hasil gua gitarin tuh gimana. Akhirnya kesempatan lepas. Aku kayak lebih merelakan udah nih si Brevi aja yang main gitu. Gitu. Terus rame tuh video di TikTok ada klip yang aku tonton. Komennya juga gitu, si Niko nggak bisa manfaatkan kesempatan yang datang. Padahal di sisi lain dia katanya overthinking, katanya dia butuh spotlight, katanya dia butuh orang biar notice keberadaan dia, tapi giliran kesempatan yang datang dia nggak ambil. Nah itu aku merasa pas aku baca nggak jadi marah, jadi kayak bener ya anjing kok nyata, akhirnya menyadari. Iya nyata kok takut ya manfaatin kesempatan datang ya gitu, kok seburuk itu kepercayaan diri aku ya gitu. Oke. Nah ketika kemarin itu kejadian terus akhirnya bisa iya juga ya kenapa ya kok gitu. Pembelajaran yang akhirnya didapat untuk nextnya berarti harus gimana, udah kepikiran belum? Udah, aku setiap overthinkingnya datang jawabannya selalu sama Kak, jawabannya selalu kayak berarti next gue harus lebih berani lagi nih. Tapi and then next begitu lagi. Iya begitu lagi, berulang lagi gitu. Aku mikir mungkin apa ini karena aku yang terlalu menerima kekurangan aku sebegitunya. Jadi kayak udah berdamai. Jadi nggak bisa embrace kelebihannya akhirnya. Iya gitu Kak. Ngerti sih. Gini Nick, proses berdamai itu bukan final sebenarnya. Jadi bukan karena kayak, gue udah berdamai sama diri gue sendiri and then titik, udah gitu. Berdamai itu ada terus, proses kita harus berdamai sama diri kita tuh ada terus. Let's say misalnya gini, kamu udah berdamai sama, misalnya sepeninggalan ayah misalnya gitu kan, udah berdamai dengan itu. Tapi bukan berarti sama hal lain kamu otomatis berdamai. Bisa jadi sama hal lain tuh kamu sulit gitu loh. Maksudnya karena kayak,
ya levelnya beda, situasinya juga berbeda. Jadi kalau ngomongin berdamai itu tuh lifetime, bukan sesuatu yang kayak kemarin gue udah berdamai sama yang ini, kok sama yang ini nggak bisa. Ya karena memang berdamai itu bukan output yang sekali kita berdamai terus selesai, enggak gitu. Ada terus, itu yang pertama. Nah yang kedua, kalau tadi kamu bilang kayaknya emang ada orang lain deh yang lebih baik dari aku. Emang iya, even me. Selalu ada orang yang lebih baik daripada aku. Everyone. Misalnya siapapun gitu. Siapapun tuh, misalnya Gary gitu kan. Selalu ada orang lain yang lebih baik dari dia. Atau Arab, selalu ada orang lain yang lebih baik dari dia. Selalu ada orang lain di sekitar kita yang lebih baik dari kita. Tapi ada orang lain yang lebih baik dari kita bukan berarti kita jadinya terlihat buruk. Gitu loh. Ketika ada orang lain yang lebih baik dari kita bukan berarti kita nggak baik. Gitu. Karena ya misal deh gini deh, misal anak kecil sekolah dasar, anak kelas 6 SD sama anak kelas 4 SD. Siapa yang lebih banyak tahu tentang pelajaran? Harusnya. Anak kelas 6. Anak kelas 6 dong. Ya. Tapi apakah anak kelas 4 SD pasti tidak lebih pintar? Belum tentu. Karena bisa jadi dia pintar di saat dia kelas 4 itu. Atau dia pintar di bidangnya. Nah si anak kelas 6 ini juga pintar di kelasnya dia ketika dia kelas 6. Gitu loh. Itu yang tadi aku bilang kayak ketika ada orang lain yang lebih baik dari kita, bukan berarti kita buruk. Bukan berarti kita tidak mampu melakukan sesuatu yang baik juga. Beda ininya aja, beda bukan level juga ya. Beda situasinya aja. Gitu. Apakah kita akan nyampe ke titik itu? Mungkin. Apakah kita mau nyampe ke titik itu? Ya belum tentu. Kan gitu. Atau apakah ketika kita sudah nyampe ke titik itu maka kita sudah jadi yang terbaik? Enggak. Karena kan ada lagi yang di atasnya. Si anak kelas 4 udah nyampe ke kelas 6, apakah dia sudah jadi yang terbaik? Belum tentu juga. Karena ada anak kelas 1 SMP, 2 SMP, bahkan ada anak kelas 3 SMA, misalnya kayak gitu. Itu yang harus dipahami, mindset itu. Gitu loh. Jadi, menjadi tidak lebih baik dari orang lain itu nggak apa-apa. Tapi bukan berarti kamu nggak bisa lakuin sesuatu. Dan ketika kamu mikirin tentang worst case, itu bagus banget nih sebenarnya. Tapi, kamu juga harus tetap prepare for do the best-nya. Gitu loh, kayak prepare for the worst iya, tapi berusaha untuk melakukan yang terbaiknya juga iya gitu. Jadi in case kamu mikirin kayak aduh ini gimana ya kalau gini, ini gimana ya kalau gini, ini gimana ya kalau gini, coba dibalik, gimana kalau bisa? Atau gini, cari antisipasinya. Kalau misalnya kamu mau keluar rumah, lihat di luar rumah tuh mendung. Biasanya yang ditakutin apa? Hujan. Yeah. Supaya nggak kehujanan harus ngapain? Pakai payung. Pakai payung kan? Antisipasi dong. Ya. Beda kalau misalnya gini, duh mendung lagi, ya ntar kalau gue kehujanan gimana? Ya kalau kehujanan ntar gue sakit, kalau udah sakit ntar gue gak bisa datang ke acara. Kalau gue gak bisa datang ke acara ntar gue di blacklist sama panitia. Kalau gue di blacklist sama panitia gue gak bisa dapat kesempatan kerja lagi. Semua tentang worst case, tapi kita lupa ada antisipasi untuk kita bisa menangani worst case ini. Nah, aku pengen ngajak kamu untuk fokus ke antisipasinya bukan worst case-nya. Oke, udah tahu worst case-nya apa, and then apa antisipasinya. Misal, aduh gimana ya kalau gue nggak bisa? Oke, tanya tuh ke diri sendiri. Yang bikin gue ngerasa nggak bisa apa? Oh, ternyata ini adalah field baru buat gue. Oh, ini tempat baru buat gue. Oke, antisipasinya berarti gue harus cari tahu. Apa nih, tempat ini tuh tentang apa? Gue bakal ketemu sama siapa aja? Orang-orang itu kayak gimana? Antisipasi. Kalau ternyata, balik lagi soal hujan dan mendung. Kalau ternyata hujannya beneran kejadian, at least kamu bawa payung. Ya kan? Tapi kalau ternyata hujannya nggak jadi, bawa payung kan nggak masalah. Gitu loh. Jadi itunya gitu. Nah, masalahnya adalah ketika kamu belajar sesuatu dari kesalahan kamu, oh ya next harus gini, next harus gini, next harus gini. Oke. Secara logik, secara kognisi mungkin tahu next harus apa. Nah, berarti yang kurang apa? Dilakukannya. Itunya. Nah, dilakukannya ini bisa jadi antisipasi ketika worst case-nya udah mulai kepikiran. Misal, kepikiran worst case terus ini kayaknya kejadiannya sama kayak kemarin deh. Oh kemarin tuh gue belajar, harusnya gue bisa lebih manfaatin kesempatan dengan cara gini. Yaudah gue jadiin antisipasi itu untuk gue lakuin sekarang. Jadi at least kegagalan yang kemarin gitu ya, pelajarannya tuh bukan cuma di kepala doang, tapi beneran dilakuin. Nah yaudah sekalian aja jadiin antisipasi dari ketakutan berikutnya. Kebayang nggak maksudnya? Gitu. Oke, ada tanggapan dulu nggak? Kalau ngomongin soal mengantisipasi, kalau misalnya halnya itu kita belum menemukan cara mengantisipasi gimana? Kalau kita nggak nemuin cara antisipasinya, oke. Misal aku kasih konteks dulu kali ya. Contoh. Ini kayak fenomena yang terjadi di streaming ini gitu. Aloy dengan segitu banyak orang sadar keberadaannya segala macam gitu. Secara
gain angka dia paling gede, padahal kita berdua datang bareng gitu, kita dari rumah yang sama, kita tinggal bareng segala macam gitu, masuk pun bareng ke sini gitu. Terus kayak aku tuh sebenarnya jelas happy ya kayak, maksudnya dengan karir teman aku yang berkembang sebegitu luar biasa, aku happy sekali gitu. Tapi memang nggak bohong, ada lah perasaan kayak pasti. Guanya kapan ya gitu, kok kayaknya ketinggalan terus dari orang, kok kayaknya dilangkain terus ya sama orang gitu. Nah, aku nggak pernah tahu tuh gimana cara mengantisipasi itu, karena jadi kayak setiap hal itu datang, kadang-kadang ada momen dimana aku kayak percuma lah, dipikirin juga nggak nemu jalan keluar kok, jadi kayak percuma aja, sedih gitu. Jadi buat ya udahlah, gue pura-pura bego aja, pura-pura bohongin diri sendiri deh gitu. Akhirnya outputnya selalu kayak gitu. Kalau ngomongin itu, kalau kita ngomongin antisipasi ya dari kasus itu. Somehow antisipasi itu kita harus punya, bukan untuk mendapatkan sesuatu sama kayak apa yang orang lain dapatkan, gitu loh. Kalau misalnya ukuran kamu adalah mengantisipasi untuk supaya kayak dia atau dapetin yang sesuatu yang orang lain udah punya, itu kadang susah. Kenapa susah? Karena kan kacamatanya jelas beda. Gitu, kacamatanya beda, situasinya beda, posisinya beda, orangnya juga beda. Jadi si antisipasi ini nggak selalu work sebenarnya gitu. Tapi kalau antisipasi ini berfokus sama diri kamu sendiri, itu baru bisa. Contoh misal gini, lagi-lagi mendung sama hujan nih. Kalau kamu bilang antisipasinya bawa payung, mungkin aku bisa bilang antisipasinya bawa jas hujan, bisa aja kan. Tapi ujung-ujungnya kan itu tetap terlindungi dari hujan kan. Nah, cara antisipasinya tergantung apa? Sumber daya kita masing-masing, potensi kita masing-masing, kelebihan diri atau keterbatasan kita masing-masing. Nah, sama kayak kamu, ketika kamu mikirin antisipasinya ini, tanyanya ke diri sendiri, apa yang bisa saya lakuin? Apa yang saya nggak bisa lakuin? Sumber daya yang saya punya apa? Keterbatasan saya apa? Jadi kalaupun kamu antisipasi, kayak tadi misalnya hujan kamu mau bawa payung, kamu harus pastiin dulu kamu emang punya payung. Jangan karena orang lain kalau hujan bawa payung terus kamu rasa kamu juga harus pakai payung. Banyak cara gitu. Kamu bisa pakai jas hujan, kamu bisa order Grab, misalnya naik Grab gitu loh. Atau apa kayak kamu bisa cuma sekedar lari terus tutupin kepala kamu pakai jaket misalnya, kan banyak caranya. Jadi semua tuh balik sebenarnya ke kapasitas yang kita bisa gitu. Terus kalau tadi kamu bilang kok dia terus ya, guanya kapan gitu kan. Itu kan kesannya jadi kayak berlomba nih. Kayak dia udah nyampe sini, gue masih di sini-sini aja. Gue kapan nyampe sini? Coba pikirnya bukan untuk mencapai sesuatu yang dia sudah raih, tapi mencapai sesuatu lebih banyak atau lebih maju dari gue yang kemarin. Jadi fokusnya bukan orang lain, tapi guanya, sayanya. Ya dia biarin dengan dia, gitu loh. Dengan caranya dia, dengan masanya dia, gitu, dengan spotlightnya dia. Kamu dengan diri kamu. Dikit, kecil nggak apa-apa, at least berprogres. Kayak misalnya, kemarin kehilangan kesempatan untuk main gitar, gitu kan. Nextnya, ya kamu harus bisa manfaatin itu. Dan ketika itu sudah kamu lakukan, berarti kan kamu maju satu langkah dari kamu yang kemarin. Gain something dong. Walaupun mungkin bentuknya dan jumlahnya dalam tanda kutip beda sama orang lain. Gitu. Itu tapi maksudnya kalau misalnya itu kita udah sampai di state bisa untuk menerima. Jadi goalnya sekarang berarti kan aku at least bisa lebih baik dari aku yang kemarin. Gitu. Yes, betul. Gimana caranya untuk menghadapi tekanan-tekanan dari yang datangnya dari luar? Misalnya kayak komen-komen yang kadang aku tahu kalau misalnya aku baca aku pasti sedih. Gitu. Tapi kadang kan kebaca juga ya, karena kan manusia kayak kita sih kayak suka cari penyakit gitu loh kayak. Nih kalau dipencet nih pasti banyak nih head comment-nya nih. Kadang-kadang aku pencet juga tuh. Iya. Gini, tekanan dari luar tuh kan kita nggak bisa predik, kita nggak bisa kontrol ya. Mempengaruhi kita pasti gitu. Apakah nggak boleh sama sekali kita terpengaruh? Ya nggak juga, namanya kita manusia kan, pasti ada aja pengaruhnya. Tapi kita yang harus sadar kapan kontrolnya sih. Once kita terpengaruh, kita udah ngerasa terpengaruh, kita yang harus bisa cut itu. Wah ini gue udah kepengaruh nih, yaudah gue selesai, gue nggak baca lanjut. Yang salah adalah ketika kita kepengaruh, kita masih terus lanjut baca, itu yang salah. Gitu loh, misalnya contoh nih, aku pun sampai sekarang jujur masih suka kepengaruh kok sama komen-komen, apalagi kalau kayak ada orang-orang yang nggak setuju gitu sama pendapat gitu, itu kayak gitu kan. Tapi kalau aku ngerasa nih aku udah mulai, kalau aku patokannya gini, kalau aku udah mulai ngebales head comment, udah mulai ngetik, itu tuh jadi warning buat aku bahwa dah nggak, lo udah kepancing nih dah, nggak bisa dah, lo harus diem dah. Jadi kalau udah mulai aku diem, aku hapus, aku tinggalin. Itu event balasnya nggak marah gak? Nah kalau udah marah, kalau nggak marah tuh kadang masih aku lanjutin. Misal ada yang
kalau aku kan bisa gini, kalau ada yang head comment, kadang tuh kalau lagi moodnya bagus nih gitu, aku balas tapi nggak marah gitu. Aku balas nggak marah gitu kan, ya udah itu masih kayak ya udah aku biarkan diriku melakukan itu. Tapi kalau aku udah kepancing terus aku dengan jelas tuh ngetiknya cepet-cepet, terus kayak kalimatnya udah mulai mengarah ke emosional, itu pasti aku langsung hapus, aku pindah gitu. Entah aku tutup komennya atau ya aku pindah ke konten lain atau ya aku scroll aja gitu. Jadi kalau kita 100% menghindari diri kita untuk nggak baca head comment susah. Pastikan ya tadi ya kepencet lah, ya tetap kebaca lah, atau sengaja atau nggak sengaja itu susah. Tapi kita yang harus punya kontrol ketika ini sudah kebaca dan kitanya sudah mulai nggak enak di sini, itu kita yang harus tahu kapan ngeremnya. Itu yang terpenting sebenarnya. Gitu. Oke? Ingat tadi berarti fokusnya apa? Soal antisipasi tadi. Ya, jadi lebih baik dari yang kemarin juga. Oke. Cobain aja pelan-pelan. Ya? Ya. Good luck. Oke. Thank you, Nick. Terima kasih, Kak Indah. Terima kasih banyak. Sama-sama, dengan senang hati. Terima kasih banyak. Terima kasih. Indah. Halo. Apa kabar? Halo. Iya, sehat. Sehat. Oke, gimana hari ini? Biasa aja. Biasa aja. Iya, maksudnya kayak biasa aja gitu. Kayak biasa aja. Oke. Ada yang mau diobrolin? Ada yang mau diceritain? Bingung sih saya. Saya tadi mikir mau apa ya gitu. Karena nggak tahu gitu. Maksudnya bingung. Iya. Aku suka deh kuku kamu. Iya. Boleh lihat nggak? Iya. Oke. Apa itu? Ini album barunya Hindia. Oh, oke. Tapi berarti rutin ganti ini? Kadang kalau lagi pengen ya. Kalau lagi pengen iya. ganti. Lumayan. I love your hair. Kenapa terinspirasi dari apa? Bunga-bunga tuh ya? Ya nggak sih? Iya. Ini bunga. Oh beda-beda. Hello Kitty. Ada Hello Kitty. Wow. Kenapa? AK-47 deh. Oh, oke. Baik. Emang suka ganti-ganti aja. Suka ganti-ganti. Oke. Gimana perasaannya hari ini? Right now, bukan hari ini. Sekarang. Bingung sih Kak. Bingung mau nanya apa gitu. Bingung nanya apa? Iya. Oke. Tapi padahal tadi tuh waktu pas jadi sebelum mau kesini, aku lihat kayak dimention kan gitu bahwa hari ini aku bakal datang sini, terus banyak komen, terus tiba-tiba banyak yang DM aku juga, terus katanya, oh Aloy harus datang sih, Aloy harus ketemu gitu. Kenapa orang-orang nyuruh kamu ketemu aku? Sih nggak tahu ini. Aduh, bingung sih, beneran bingung sih. Oke. Pengen nanya apa juga. Nggak begitu ya, kayak ya udah aja gitu. Kayak misalkan ada apapun kayak lebih ya udah gitu. Oke. Nggak apa-apa sih kalau misalnya memang lagi nggak ada yang mau ditanya, kalau lagi nggak ada yang dirasain juga nggak apa-apa juga, nggak usah dipaksain. Kalau gitu kita ngobrol biasa aja lah ya. Iya. Oke. Loy. Oke. Apa yang Aloy bisa ceritain? Apa yang kamu bisa ceritain tentang diri kamu? Tentang diri. Apapun. Tadi udah dikit tuh gitu kan, emang suka gonta-ganti warna rambut, suka berekspresi dengan cat di kuku gitu loh. Apa lagi selain itu? Selain itu ya? Yes. Aduh, bingung banget kalau ditanya sih. Bingung sih Kak kalau ditanya kayak misalkan saya dirinya apa, maksudnya diri apa ya. Ya kayak gini aja gitu. Oke, kalau gitu senyum kita... nggak ada pikiran. Senyum nggak ada pikiran. Iya, maksudnya kayak kosong aja gitu maksudnya. Oh gitu, emang nggak pernah stres? Mikir, tapi lebih ke, ya tadi sekali lagi lebih ke mikir sendiri aja mungkin ya kayak. Ya, saya sendiri mungkin kayak ya udahlah gitu cari. Emang biasanya yang dipikirin apa aja? Terakhir tuh tadi misalnya mungkin hari ini ada hal yang lagi dipikirin banget gak? Tapi kalau mikir sih lebih ke ini ya kayak, kalau mungkin mikir ya kayak kemarin-kemarin, kalau misalkan, ini coba ya mungkin jadi pertanyaan kali ya, caranya kita ngilangin apakah baik atau buruk kalau kita tuh jadi people pleaser gitu, maksudnya jadi apa ya itu. Oke. Sebelum aku jawab, kenapa terfikirkan untuk nanyain itu? Apa kamu merasa kamu people pleaser atau apa? Kadang ada yang bilang gitu, ada yang bilang gitu. Makanya ini sebenarnya tuh jadi pertanyaan kan. Jadi maksudnya baikkah atau burukkah? Gitu. Jadi seorang people pleaser. Iya, aku juga nggak tahu sebenarnya aku tuh kayak gitu apa enggak. Karena aku nggak tahu ya, maksudnya sadar atau enggaknya gitu. Oke,
kenapa orang bilang kamu people pleaser? Nah itu aku juga, mungkin karena iya aja kali ya. Oh. Iya apa yang ini, iya ayo gitu. Nah ketika kamu iya aja, ayo aja itu tuh, kamu sendiri nyaman nggak ngelakuin itu? Atau sebenarnya kayak, nggak mau lagi gue sebenarnya gitu loh? Ada yang nyaman, ada yang nggak nyaman. Tapi kalau yang nggak nyaman pun dinyaman-nyamanin aja. Dinyaman-nyamanin aja? Iya. Cara nyaman-nyamaninnya gimana? Aduh apa dulu contohnya ya? Ya biar lebih gampang deh coba. Cari contoh yang mungkin udah pernah dilakuin. Aduh bingung lagi Kak kalau disuruh mikir gitu. Cuman kayak lebih ke ya udah aja lah gitu kayak ya udah ntar dia ini ntar lewat gitu loh. Oke, jadi akhirnya udah jalanin aja, ntar juga kelar kok, ntar juga terlewat kok gitu. Oke. Pernah nggak ada momen ketika dimintain sesuatu terus sebenarnya lagi kayak aduh gila nggak pengen banget nih gue, misalnya kayak disuruh minta ada orang yang temenin gue dong gitu kan, atau anterin gue dong gitu. Terus kamu tuh sebenarnya kayak lagi capek banget, lagi males banget, tapi ujung-ujungnya iya juga. Iya. Ada momen kayak gitu. Sering nggak? Lumayan kayaknya. Ada ya bisa ya lumayan lah. Lumayan. Oke. Ya, ini mungkin bukan belum tentu bisa jadi jawaban pasti, tapi indikasi ke arah people pleaser memang ada. Indikasi ya, baru kemungkinan ya gitu. Cuman kamu mungkin mesti cross check lebih banyak lagi gitu. Bener nggak sih gitu aku tuh people pleaser gitu. Ada indikasinya ke sana. Kalau tadi pertanyaannya sebenarnya baik nggak sih jadi people pleaser? Depend on sih, sebenarnya tergantung sih gitu. Tergantung kayak di dalam situasi apa. Kalau misalnya people pleaser-nya ini bikin kamu jadi even nggak bisa prioritasin diri kamu sendiri, itu yang nggak boleh, itu yang bahaya. Misal kamu lagi capek banget, kamu lagi ngantuk banget, kamu lagi harus istirahat, tapi kamu tetap iyain omongan orang. Atau misalnya kayak kamu tuh sebenarnya nggak suka, kamu sebenarnya nggak nyaman, tapi tetap kamu lakuin buat orang, gitu. Atau kamu misalnya kayak kamu tuh nggak ada nih, kamu tuh cuman punyanya segini gitu, tapi karena nggak enak sama orang, akhirnya kamu kasih ke orang tapi malah kamunya nggak punya apa-apa, malah kamunya kekurangan. Nah, itu yang bahaya, itu yang nggak boleh. Oke. Tapi bingung juga sih, ya nggak enakan aja gitu maksudnya. Iya, paham. Apa menurut kamu apa yang bakal terjadi kalau misalnya kamu nolak? Kalau kamu bilang enggak? Ini tapi kayak tadi masalah yang kayak misalkan ngasih orang atau kita gitu. Karena temen kali ya, karena temen deket kayak lebih ke kayak anjing ntar dia nggak ada loh gitu loh. Oh oke. Itu jadi lebih ke nggak enak aja sih. Oke. Kalau kayak sendirinya lebih ke yaudahlah ntar juga, ntar sekali gitu ntar juga lewat lah yaudahlah gitu. Oke, hal-hal kayak gini pernah terjadi ke orang lain nggak? Maksudnya yang mungkin nggak terlalu dekat. Kalau tadi kan mungkin contohnya temen, jadi pertimbangannya lebih gede gitu. Kalau itu kok ya udah random people aja. Apa ya? Nggak tahu sih, lebih ke nggak tahu masalahnya. Akunya nggak tau. Oke, berarti mostly kejadiannya kalau ke teman. Mungkin iya, mungkin bisa jadi ke teman. Pokoknya intinya nggak sadar aja mungkin. Iya. It's okay. Biasanya emang people pleaser tuh kayak ya udah jadi kayak defaultnya tuh iya gitu kan. Nanti baru kerasanya tuh adalah ketika ya memang udah dilakuin gitu. Tapi sebenarnya gini loh, kalau misalnya kamunya nyaman, kalau kamunya nggak masalah dengan ini, ya nggak apa-apa, gitu. Ada orang yang ini tuh harus diubah ketika memang dia juga sebenarnya mengeluh gitu dengan kondisi ini, gitu. Jadi kayak dia iya, tapi dia ngerasa, aduh, gue tuh nggak bisa, gue tuh capek, gue tuh ini, tapi di belakang tuh, ngedumel sendiri, misuh-misuh sendiri. Paling gitu tuh. Nah itu, dia terus dikurang-kurangin itu tuh sebenarnya. Kalau ngomongin masalah, aduh ntar dia hilang lagi, satu kali bilang enggak, satu kali nolak itu, bukan berarti orang bakal hilang kok, gitu loh. Justru menolaknya kita, ngomong enggaknya kita, itu tuh malah ngebantu orang lain untuk paham kondisi kita. Kalau selama ini kamu iya aja, orang selalu punya ekspektasi kalau Aloy itu pasti selalu mau. Gampang lah Aloy mah. Ya udahlah, santai lah Aloy ini gitu. Jadi kayak tanpa kamu sadari, perilakunya kamu justru ngebentuk habit dari orang lain. Terus nanti misalnya tiba-tiba kayak misalnya kamu kayak kenapa ya tuh orang nggak paham banget, orang gue lagi capek tapi kayak narik-narik gue mulu misalnya kayak gitu. Ya karena memang tanpa kamu sadarin kamu yang ngebentuk habit itu. Jadi akhirnya orang punya persepsi tuh kayak ya udahlah santai Aloy mah gitu. Justru ketika kita bilang enggak, ketika kita
menolak itu malah ngebantu orang lain untuk paham kalau sebenarnya kalau lagi nggak bisa nih, batasannya di sini nih, gitu. Nah pasti yang jadi pertanyaan adalah ya gimana cara nolaknya, ya kan? Iya. Nah, gimana cara nolaknya supaya walaupun ini menolak, tapi at least nggak segitu nggak enaknya deh gitu. Tetap ada sisi kayak ya nggak enak sih, tapi ya udahlah gitu, masih ada sisi 50-50-nya gitu. Cara nolaknya adalah kita bisa bilang enggak, tapi kita kasih garantinya tuh apa? Misal gini, ada orang misalnya kayak minta ditemenin kemana gitu, sementara kayak kamu capek banget gitu kan. Kamu bisa bilang enggak, tapi kamu kasih garantinya yang kamu bisa lakuin kapan. Misal, hari ini gue lagi capek banget lagi. Boleh nggak gue tidur dulu 2 jam misalnya, abis itu baru kita cabut. Atau kayak orang misalnya kayak contoh deh misal gini, aku pun suka tiba-tiba di tengah malam nih dicurhatin orang gitu kan, dan udah habis kegiatan seharian capek banget, aku selalu bilang kayak sorry nih gue lagi capek banget hari ini. Kalau gue paksain dengerin omongan lu malam ini, takutnya gue nggak konsen. Boleh besok aja nggak ngobrolnya? Jadi kayak kita nolak, tapi ada garantinya gitu. Atau paling gampang misalnya kayak orang minjem duit deh, misal gitu kan. Mau nolak nggak enak gitu, mau dikasih juga ragu misalnya gitu. Kita bisa bilang kayak kalau segitu gue nggak ada gitu, gue bisa bantunya segini. Nah itu mungkin teori umum lah, banyak orang mungkin udah tahu gitu. Kalau masalah teknis oke gitu, tapi kayak tadi misalnya masalah nolak ajakan teman minta tolong ini nolaknya gimana kayak gitu. Nah mungkin bisa kayak gitu yang dilakuin pelan-pelan gitu. Dan sama satu mumpung tadi ada kayak muncul dari teman-teman juga. Kan tadi bilang kan dari live ini kan exposure gede dan lain-lain. Nah itu tuh kenapa aku seneng Kak, bersyukur sebenarnya dengan dikasihnya dari timnya Bang Rap dan semuanya gitu ya. Tapi kenapa banyakan takutnya gitu? Terkait. Aku nggak tahu takutnya, tapi terkait exposure yang besar ini. Iya. Oke. Yang kamu rasain apa? Langsung merinding aku anjing. Oh ya? Kenapa ya? Nggak tahu sih, takut aja gitu. Iya. Gini, satu hal yang aku notice ya gitu. Ketika semakin banyak perhatian datang ke kita, exposure yang besar ini kan ngundang banyak perhatian dong, otomatis kan. Semakin banyak perhatian yang datang ke kita, pasti demand-nya akan semakin tinggi. Masalahnya nggak semua orang nyaman dengan demand, nggak semua orang nyaman dengan tuntutan, gitu loh. Jadi bagus, exposure-nya bagus, orang mengapresiasi, tapi semakin banyak yang mengapresiasi itu kan somehow jadi beban semakin tinggi buat kita. Misal, kamu ujian, dapat nilai 100 misal, terus dipuji-puji nih gitu sama orang tua, wih keren banget Aloy, pinter banget dapat 100. Oke, satu sisi diapresiasi, tapi gimana kalau misalnya di ujian berikutnya nilai kamu 60? Kira-kira apa yang bakal terjadi? Tahu, tolong apa gimana? Nggak tahu. Ya pasti kan apresiasinya beda dong, nggak mungkin sama kayak nilai 100. Dan bisa jadi ketika kamu dapat nilai 100, terus kamu diapresiasi sama orang tua kamu, besoknya mungkin kamu akan berusaha untuk gimana caranya gue tetap pertahanin nih nilai 100 gue. Ya kan? Atau minimal kalaupun turunnya nggak jauh-jauh banget. Jadi apresiasi ini, atau even kita ngomongnya konteksnya exposure, itu satu sisi kan memang ngasih sesuatu yang bisa memotivasi kita. Tapi ketika sudah terlalu banyak, itu tuh secara tidak langsung jadi beban sebenarnya. Bahwa, berarti gue harus terus begini nih. Berarti gue harus lebih baik lagi nih, tanpa disadari. Itu yang akhirnya, tanpa kalian sadarin, itu bukan lagi hal yang kayak fun gitu loh. Itu malah jadi kayak lebih takut lagi gitu. Iya, lebih ke nggak enak aja gitu ntar kalau nggak sesuai ekspektasi orang. Nah itu jawabannya. Karena kalian menyadari ya makin tinggi exposure-nya, makin tinggi perhatian orang-orang, makin tinggi ekspektasi orang-orang. Kalau ekspektasi udah makin tinggi, kita kan jadi seolah dituntut untuk melakukan sesuatu yang lebih tinggi juga. Itu ininya. Makanya kenapa ya sama kayak tadi yang aku bilang sama Arab ya, mungkin sesekali harus melihat ini sebagai sesuatu yang ya udah datang aja, bukan sesuatu yang kayak harus dipertanyakan, bukan sesuatu yang kayak harus dipikirin, wah udah gini, wah ini berarti apa lagi, wah ini berarti apa lagi, gitu. Ya udah datang, oh ya udah selesai, gitu. Kayak orang habis kayak kita parkir misalnya, kita kasih uang parkir, tukang parkir ngomong makasih, ya udah makasih, ya udah biasa aja. Bukan berarti besok kita parkir misalnya harus bayar dengan jumlah yang sama lagi gitu. Atau contoh misal kayak kita ngasih ke abang yang buat kalau kita di perempatan Pak Ogah misalnya gitu, kita kasih 1.000 misalnya, terus makasih bang gitu. Ya bukan berarti besok kita harus kasih 2.000 gitu loh.
bisa aja tetap kita kasih 200 atau 500 gitu. Oke? Oke. Oke. Thank you, Loy. Oke, makasih. Sama-sama dengan senang hati. Terima kasih banyak.